Kekuatan di kota Pingyang rumit. Ketiga pria dan satu beruang itu baru di sini. Meskipun mereka kuat dan tak kenal takut, bagaimanapun juga, seekor naga yang kuat tidak dapat mengalahkan ular lokal. Terlebih lagi, mereka datang untuk mencari batu ajaib, bukan untuk menyerang kota. Setelah memasuki kota, mereka pertama-tama mencari penginapan untuk menginap dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ada ribuan ras di tanah yang tidak ada, dan orc juga umum. Beruang coklat berbicara bahasa manusia dan sangat cerdas, jadi tidak banyak menarik perhatian. Mantian adalah yang paling tidak sabar, dan begitu dia duduk, dia berkata, "Saudara Tang, apa rencana kita bagaimana kalau kita bertindak malam ini dan mengikat tiga penguasa kota?" "Saudara Men, jangan cemas. Kota Pingyang adalah kota besar. Belum lagi ketiga penguasa kota masing-masing memiliki ratusan ribu pasukan di bawah komando mereka, ada juga banyak tuan di rumah penguasa kota. Aku merasakan mereka ketika aku memasuki kota. Tidak mudah untuk menyelinap masuk." Tang Ao menggelengkan kepalanya, melirik kerumunan di luar jalan, dan melanjutkan lagi pula, "Kita tidak tahu berapa banyak arus bawah yang mengalir dalam kegelapan. Jika kita dapat menargetkan kota Pingyang, yang lain juga dapat menargetkannya. Para master di Menara Samsara dan orang misterius itu mungkin akan datang untuk mendapatkan sepotong kue. Apa yang kutakutkan jika ada yang berani ikut campur, aku akan membasminya." Beruang coklat itu mendengus dan berkata dengan ekspresi ganas. Awalnya dia mengikuti ke sini hanya untuk mencari perkelahian. Dia telah tertekan di Tishan selama lebih dari setengah tahun dan tidak tahan lagi. "Baiklah, mari kita jelajahi kota terlebih dahulu, kenali situasinya, lalu buat rencana." Tang Ao berpikir sejenak, lalu menatap beberapa orang itu dan melanjutkan, "Kita akan dibagi menjadi 3 kelompok dan bertindak secara terpisah. Saudara Su, kalian pergi ke kota timur, Saudara Men dan Saudara Siong, kalian pergi ke kota barat, dan aku akan pergi ke kota utara. Kakak Tang, kau ingin aku pergi dengan binatang buas ini tidak? Tidak, orang ini tidak punya otak." Mendengar ini, Mantian segera menggelengkan kepalanya seperti mainan dan menatap beruang coklat itu dengan jijik dan jijik di matanya, seolah-olah dia tidak ingin bersamanya sama sekali. "Dasar barbar orang pembawa sial, apa maksudmu? Kau pikir aku bersedia pergi bersamamu?" Beruang coklat itu menjadi marah dan membanting meja lalu berdiri. Kekuatan yang dahsyat tiba-tiba meletus, dan hembusan angin dingin bertiup. Para tamu di meja-meja tetangga semuanya menunjukkan ekspresi ketakutan di wajah mereka dan dengan cepat menghindar. Mantian berdiri tanpa rasa takut, dengan cahaya listrik yang melonjak di sekelilingnya, dan dia tampak seperti siap bertarung. "Aku pergi dulu. Kau sendiri yang akan menghadapi kedua orang idiot ini," kata Su Guangjing dingin, lalu berdiri dan berjalan keluar. Melihat dua orang lucu ini, seorang pria dan seekor beruang, Tang Ao merasa kewalahan. Ia tiba-tiba menyesal telah mempertemukan mereka. Tepat saat ia berpikir tentang bagaimana cara mengakhiri situasi ini, ia mendengar suara mengejek dari luar. "Hei, apa maksudmu? Apakah kau mencoba membuat masalah di kota?" Kemudian seorang pria parubaya dengan penampilan flamboyan masuk. Ia mengenakan pakaian resmi dengan karakter besar di dadanya. Pandangannya beralih antara beruang coklat dan Mantian. Cahaya aneh berkelebat di matanya, dan ia terus berbicara dengan ekspresi aneh. "Menurut peraturan kota Pingyang, perkelahian pribadi dilarang untuk mengganggu stabilitas dan persatuan kota. Jika kalian berdua benar-benar tidak mau menerimanya, saya punya tempat yang bagus untuk direkomendasikan kepada kalian. Kalian tidak hanya bisa bertarung dengan sengit, tetapi juga mungkin ada peluang besar yang menunggu kalian. Bagaimana menurut kalian?" Ketika orang ini masuk, Tang Ao sudah menyadari identitas istimewanya. Dia lebih tahu tentang itu dari cara dia memandang Mantian dan beruang coklat. Ketika dia hendak berbicara, dia mendengar Mantian memarahinya terlebih dahulu. "Menurutmu siapa dirimu? Minggirlah. Ini bukan urusanmu. Dasar barbar. Pertarungan kita bukan urusanmu. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, menjauhlah dariku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena menamparmu sampai mati." Beruang coklat itu juga membuat ekspresi ganas, seolah-olah dia ingin menyingkirkan orang-orang yang menghalangi jalan sebelum bertarung. Tanpa diduga, setelah dimarahi oleh Mantian dan Brown Bear, pria ini sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan senyum muram, "Cek-cek, kalian berdua benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Apakah kalian tahu siapa aku? Beraninya kalian berbicara seperti ini kepadaku. Tapi aku menyukainya, dan aku tidak takut untuk memberitahu kalian berdua. Namaku Ye Zuliu, kepala keluarga Ye. Jika kalian mengikutiku, aku jamin kalian akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Tanyakan saja di kota Pingyang yang besar ini.
Jika kalian dapat menemukan tempat kedua yang sebagus tempatku, aku akan mengambil nama belakangnya. Ekspresi marah beruang coklat dan Mentian semakin kuat saat mendengar ini. Tepat saat mereka hendak mengamuk, Tang Ao segera mengirim pesan rahasia kepada mereka, ikutlah dengannya. Dia berasal dari keluarga Ye Kota Barat, dan kepala keluarga adalah salah satu dari 3 penguasa kota. Kalian dapat menghindari banyak masalah. Pria dan beruang itu tertegun sejenak, masih agak enggan di dalam hati mereka, dan kemudian mereka mendengar Ye Zuliu berkata lagi, kenapa? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya-tanya untuk melihat apakah aku berbohong kepadamu. Jika tidak, sebaiknya kamu bergegas, karena kesabaranku terbatas. Bodoh amat John, aku tidak peduli siapa kau. Jika kau ingin aku mengikutimu, oke, tunjukkan beberapa keterampilan dulu. Mata beruang coklat itu berputar. Meskipun dia sembrono dan mendominasi, dia tetaplah seorang veteran. Kemampuan reaksinya jauh lebih unggul daripada Mantian. Dia berkata dengan wajah garang. Baiklah, kau ikut aku dulu. Ada peraturan di kota ini. Perkelahian harus dilakukan di tempat latihan. Tempat ini tidak diperbolehkan. Ye Zuliu berkata dengan percaya diri dan tenang, lalu berbalik dan berjalan keluar. Brown Bear dan Mantian menoleh untuk melihat Tang Ao, dan ketika mereka melihatnya mengangguk, mereka mengikutinya. Setelah mereka semua pergi, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan mengikuti mereka keluar dari penginapan. Mengikuti arah yang mereka tinggalkan, dia melesat ke atap di kedua sisi dan mengikuti mereka tanpa suara. Segera dia melihat sosok 2 orang dan seekor beruang, dan lapangan parade yang besar juga muncul di matanya. Ini sudah menjadi area inti kota barat. Di sebelahnya ada paviliun besar dan megah, disitulah keluarga Ye berada. Ada banyak orang di tempat latihan saat ini. Setelah Ye Zuliu membawa Mantian dan Brown Bear masuk, mereka langsung menuju arena terbesar. Orang yang bertanggung jawab atas tempat latihan itu melihat Ye Zuliu datang, dan bergegas menghampiri tanpa terjatuh, sambil berkata dengan senyum menyanjung Tuan ke-6, mengapa Anda datang sendiri hari ini? Saya tidak tahu mengapa saya tidak datang untuk menyambut Anda terlebih dahulu. Mohon jangan salahkan saya. Berhenti bicara omong kosong dan cepat keluarkan semua orang dari sini. Aku ingin berduel dengan kedua orang ini. Panggil Ye Wu dan para orang menyebalkan itu untuk mengawasi dari samping. Ye Zuliu melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi mendominasi di wajahnya. Baiklah, saya akan segera memanggil para master. Ucap sang manajer sambil berbalik dan berjalan menuju gedung utama lapangan parade, gerakannya sangat cepat. Berbalik, Ye Zuliu tersenyum pada beruang coklat dan Mentian dan berkata, kalian berdua, apa pendapat kalian tentang tempat ini? Ini adalah tempat pelatihan keluarga Yeku. Ada 3 tempat seperti itu di kota Pingyang. Namun, dibandingkan dengan tempat kami, 2 tempat lainnya hanyalah gubuk-gubuk kumuh di pedesaan. Tempat ini bagus, tetapi saya tidak tahu seperti apa orang-orang di sini. Tuan Ye, saya tidak ingin membuang waktu berbicara dengan Anda. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, mari kita bicarakan di atas panggung. Beruang coklat itu berkata dengan tatapan menggoda, dan melesat ke arah panggung, berdiri di atasnya dalam sekejap. Ye Zuliu terkekeh, dan semburan cahaya kuning melonjak di sekelilingnya. Kemudian dia juga datang kering dan mengepalkan tinjunya ke beruang coklat itu dan berkata, saudaraku, tolong. Begitu dia selesai berbicara, tiba-tiba muncul cahaya coklat di sekitar beruang coklat itu, dan tiba-tiba muncul kekuatan yang dahsyat, dan 1 cakar melesat ke arahnya. Melihat ini, Ye Zuliu menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya coklat kekuningan melonjak, dan tubuhnya melayang ke samping. Dengan suara bang yang tumpul, beruang coklat itu menghantam batu arena dengan cakarnya, membuat lubang besar. Alis Ye Zuliu terangkat. Dia adalah seorang master hebat dari alam suci tingkat ke-7. Melihat seluruh kota Pingyang, hanya ada 10 orang yang lebih baik darinya. Ketika saya melewati penginapan sebelumnya, saya tidak sengaja merasakan napas yang keluar dari Brown Bear dan Mantian. Saya masuk karena penasaran dan langsung menyukai mereka pada pandangan pertama. Kota ini sedang tidak tenang akhir-akhir ini, dengan arus bawah yang mengalir di balik layar. 2 keluarga lainnya tampaknya telah menemukan pendukung misterius. Meskipun keluarga Ye adalah yang terkuat di antara ketiga keluarga dan selalu lebih unggul dari 2 keluarga lainnya, banyak hal telah berubah. Sekarang setelah yang lain mendapat dukungan dari kekuatan misterius di belakang mereka, situasinya telah terbalik. Jika mereka tidak segera mendatangkan orang yang lebih kuat, itu akan sulit. Namun, ketiga keluarga itu telah beroperasi di kota Pingyang selama ratusan tahun dan telah membagi semua yang dapat dibagi. Bahkan jika ada orang kuat baru yang memasuki kota,
kebanyakan dari mereka hanya sekadar singgah. Jika Anda ingin mempertahankan mereka, mereka harus bersedia bekerja untuk Anda, yang tidak semudah itu. Awalnya, dia hanya ingin mencobanya untuk melihat apakah dia bisa menahan Brown Bear dan Mantian di sini. Dengan kultivasi tingkat ketujuhnya di alam suci, tidak akan sulit untuk mengalahkan mereka. Namun, setelah gerakan pertama, Ye Zuliu menyadari bahwa dia telah sepenuhnya salah. Kekuatan cengkeraman saja jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Matanya sedikit menyipit. Beruang coklat itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Ye Zuliu tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan hal lain dalam benaknya. Dia berpikir dalam hati, tuan seperti itu seharusnya menjadi sosok yang sangat dinanti-nantikan kemanapun dia pergi. Namun, mereka sangat rendah hati. Mungkinkah mereka adalah orang-orang yang berada dalam kegelapan kedua keluarga itu? Saat dia sedang memikirkannya, dia melihat cahaya coklat tiba-tiba muncul di depannya. Wajah beruang coklat itu dengan cepat membesar, dengan senyum menggoda di sudut mulutnya. Cahaya merah melonjak di matanya, tampak sangat menakutkan, yang membuat jantung Ye Zuliu berdebar kencang. Kau tidak bisa melakukannya. Suara menggoda beruang coklat itu terdengar di telinganya, dan cakarnya terbang ke arah dada Ye Zuliu. Pukulan telapak tangan di depannya mendarat di atas ring. Ye Zuliu sudah melihat hasilnya. Jika itu mendarat padanya, dia mungkin akan langsung babak belur. Dia merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi sudah terlambat untuk bereaksi. Dengan suara bang yang tumpul, Ye Zuliu terbang keluar seperti bola meriam dan mendarat di ruang terbuka di sebelah arena. Pada saat ini, murid-murid keluarga Ye baru saja tiba. Melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang tidak dapat dijelaskan di wajah mereka. Sebagai salah satu tokoh terpenting di kota Pingyang, bahkan jika kepala keluarga Ye mengambil tindakan secara pribadi, mustahil baginya untuk mengalahkan Ye Zuliu dengan mudah. Semuanya terjadi terlalu cepat, sedemikian rupa sehingga bahkan setelah dia berbaring di tanah untuk waktu yang lama, tidak ada yang bereaksi terhadap apa yang telah terjadi. Beruang coklat itu tersenyum tipis. Ia melihat sekeliling dan akhirnya mendarat di Mantian. Ia mengaitkan jari beruangnya ke arah Mantian dan berkata, "Dasar orang barbar bau, tidakkah kau ingin bertarung? Aku sudah berurusan dengan mereka yang menghalangi. Sekarang giliranmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membasmimu." Beruang bau, apa kau pikir aku takut padamu? Mantian menyipitkan matanya, dan kilat menyambar di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba ia muncul di atas ring. Momentumnya meledak, dan angin kencang bertiup. Cambuk petir panjang yang mengeluarkan suara berderak seperti listrik mencambuk beruang coklat itu. "Dasar orang barbar bau, kau masih menggunakan trik ini?" Senyum menggoda terpancar di matanya, dan cahaya coklat tua di sekitar beruang coklat itu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Aura yang sangat ganas tiba-tiba meledak, dan angin kencang bertiup, dan menghantam langsung ke Mantian. Untuk sesaat, kilat dan guntur menyambar, dan awan gelap bergulung. Apakah ini masih manusia? Sebenarnya ada eksistensi yang begitu kuat di dunia ini. Aku khawatir bahkan jika kepala keluarga mengambil tindakan sendiri, dia mungkin bukan lawan dari kedua orang ini. Seorang pemuda dari keluarga Ye menatap kompetisi di arena dengan linglung, bergumam tanpa sadar. Dari mana mereka datang? Aku belum pernah melihat mereka di kota ini sebelumnya. Murid lain jelas lebih khawatir dan berkata, "Guru ke-6 membawa mereka ke sini." "Tunggu, guru ke-6 dalam bahaya. Pergi dan laporkan kepada kepala keluarga. Sesuatu telah terjadi." Setelah teriakan ini, anggota keluarga Ye di sekitar tiba-tiba bereaksi. Beberapa dari mereka berbalik dan berlari ke arah keluarga utama, sementara sisanya mengelilingi seluruh arena di tengah untuk mencegah beruang coklat dan Mantian tiba-tiba melarikan diri. Namun, mereka tahu dalam hati mereka bahwa ini hanyalah seekor belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Ye Zuliu terbaring di dalam lubang dengan pupil matanya membesar. Ia telah kalah, benar-benar kalah. Pada saat itu, ia seperti berjalan di ambang kematian, dan pikirannya mengalami guncangan hebat. Kekuatan beruang coklat itu tidak perlu diragukan lagi, tetapi ia tidak mati. Sekarang pikirannya kosong, dan ada suara ledakan yang terus-menerus di telinganya, seolah-olah guntur berada di atas kepalanya dan bisa jatuh kapan saja. Setelah beberapa saat, Ye Zuliu memanjat, melihat ke arah cincin itu, dan ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Cahaya coklat tua itu seperti awan gelap yang menutupi langit, dengan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak di dalamnya. Bahkan jika itu adalah perang antar dewa, itu tidak akan lebih dari ini. Ye Zuliu berpikir begitu dalam hatinya dan tersenyum pahit lagi. Sayang sekali dia bahkan bermimpi menerima pria sekuat itu sebagai tetua tamu di keluarga Ye.
Jika orang-orang kuat seperti itu punya niat terhadap keluarga Ye, mereka mungkin akan musnah sepenuhnya dalam waktu 2 hari. Apakah kamu menemukan mereka? Sosok agung tiba-tiba terdengar di samping Ye Zuliu. Tidak diketahui kapan kepala keluarga Ye tiba. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, menatap pertempuran yang berkecamuk di atas ring. Matanya berkedip-kedip, dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Kakak, aku. Ye Zuliu merasa getir di dalam hatinya. Dengan kejadian seperti ini, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia telah membiarkan serigala masuk ke dalam rumah. Untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Baiklah, aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Itu bukan salahmu. Akhir-akhir ini, tindakan kedua keluarga lainnya terlalu sering terjadi, dan semua orang berada di bawah banyak tekanan. Kepala keluarga Ye melambaikan tangannya dan tidak terlalu menyalahkan Ye Zuliu. Sambil menarik napas dalam-dalam, mata Ye Zuliu menunjukkan ekspresi tegas dan berkata, "Saudaraku, akulah yang membawa orang ini ke sini, dan akulah yang menyebabkan bencana ini. Aku pasti akan menangani masalah ini dengan baik, dan itu pasti tidak akan memengaruhi keluarga, jangan khawatir." Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Menurutmu apa alasan mengapa keluarga Ye bisa begitu kuat sekarang dan dengan tegas menekan dua keluarga lainnya? Apakah karena kita lebih kuat? Atau apakah kita memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak senjata ajaib? Tidak satu pun dari itu hanya karena kita adalah 7 bersaudara, dan kita sedekat saudara. Mendengar ini, kepala keluarga Ye melotot ke arahnya dan berkata dengan tegas, "Jangan biarkan aku mendengar kata-kata seperti itu lagi di masa depan. Apapun yang terjadi, orang-orang dari keluarga Ye tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara mereka. Apakah kamu mengerti?" "Kakak, aku, Wajah Ye Zuliu memerah saat mendengar ini, matanya dipenuhi rasa malu dan gembira, dan dia bahkan tersedak sejenak. "Baiklah, aku sudah mengirim pesan kepada saudara kedua dan yang lainnya, dan mereka bergegas kembali. Jika kedua orang ini benar-benar diatur oleh kekuatan di belakang dua keluarga lainnya, bahkan jika mereka kuat dan kita bukan tandingan mereka, kita pasti tidak akan menyerah begitu saja." Kepala keluarga Ye melambaikan tangannya. Tepat pada saat ini, dalam cahaya coklat tua, ada kilatan petir yang sangat dahsyat, diikuti oleh ledakan yang keras, dan badai dengan petir yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Wajah kepala keluarga Ye tenggelam, dan dia mengangkat tangannya dan melambaikannya, dan tirai cahaya ungu muncul di depannya. Setelah angin kencang berlalu, serangkaian suara yang bersemangat terdengar. "Haha, dasar orang barbar bau, bagaimana menurutmu? Sudah kubilang kau tidak bisa mengalahkanku, jadi sebaiknya kau menyerah saja sekarang, kan kalau aku terus bertarung, tubuhmu yang kecil tidak akan sanggup menahannya." Beruang bau, jangan terlalu puas diri. Aku belum kalah. Ayo, coba lagi. Mantian meraung dengan ekspresi marah di wajahnya memerah. Sebenarnya, dia tahu dalam hatinya bahwa kekuatan beruang coklat itu jauh di atas dirinya, dan mampu mengalahkannya sampai titik ini sudah dianggap menunjukkan belas kasihan. Namun, mustahil untuk membuat Mantian mengaku kalah. Terlebih lagi, orang ini bersikap sangat sombong sepanjang hari, yang membuatnya semakin tidak senang. Bahkan jika dia dipukuli, dia tidak akan pernah menundukkan kepalanya. "Aku tidak akan melawanmu lagi." Kemana orang itu pergi? Brown Bear mencibir, menoleh ke arah Ye Zuliu, dan berteriak keras. Kemudian sosoknya melesat dan jatuh dari ring dengan suara bang. Dia memutar matanya dan berkata, "Siapa bos di antara kalian berdua?" "Nama saya Ye Zuyi, dan saya adalah kepala keluarga Ye. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menerima kunjungan heroik dari Anda." Kepala keluarga Ye, Ye Zuyi, membungkuk sedikit kepada beruang coklat itu dan berkata, "Jangan terlalu kosong. Karena kamu adalah kepala keluarga, kamu harus menepati janjimu, kan?" Brown Bear berkata sambil melambaikan tangannya, "Anak ini mengatakan kepadaku bahwa jika aku mengikutinya, aku akan memiliki kehidupan yang baik. Aku tidak punya tempat lain untuk dituju akhir-akhir ini. Bagaimana menurutmu? Beranikah kamu membiarkanku tinggal?" "Pahlawan, kau bercanda. Jika dua orang kuat sepertimu bersedia tinggal di keluarga Ye, itu pasti akan menjadi berkah bagi kami. Jika kau punya syarat, kau bisa menyebutkannya. Selama kami punya syarat, tidak akan ada penundaan." Hati Ye Zhou hancur, tetapi dia berkata dengan tenang, "Syarat? Aku tidak punya syarat. Cukup bertarung saja. Kalau ada yang lain, tanyakan saja pada orang barbar itu." Beruang coklat itu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Ada pandangan aneh di matanya saat dia mengamati wajah-wajah anggota keluarga Ye di sekitarnya. Ditatap seperti ini oleh beruang coklat, semua anak keluarga Ye tanpa sadar merasakan hawa dingin di hati mereka, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh binatang buas yang haus darah.
Mereka semua tanpa sadar mundur selangkah, ingin menjauh darinya. Orang ini adalah seekor beruang. Siapa tahu kalau dia memakan orang. Sial, membosankan sekali. Tidak ada satupun dari mereka yang cukup berani. Melihat reaksi para murid ini, beruang coklat berkata dengan nada meremehkan, apa kalian sudah memikirkannya? Kesabaranku terbatas. Jika kalian tidak punya keberanian, aku akan pergi. Pahlawan, tolong tinggallah. Bagaimana dengan ini kalian berdua dapat tinggal sementara di keluarga Ye dan bertindak sebagai tetua tamu utama. Jika kalian tidak memiliki kegiatan apapun di hari kerja, kalian dapat meminta apapun kapan saja. Jika keluarga tuan rumah terancam, kalian berdua dapat mengambil tindakan. Bagaimana dengan ini? Ye Zhou berkata dengan tergesa-gesa dengan ekspresi penuh emosi. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Kenapa kau menunda-nunda? Kata Brown Bear dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Ia menoleh ke Mantian dan berkata, kau dengar itu, dasar orang menyebalkan, mereka ingin kita menjadi tetua tamu utama. Aku tidak tahu apa itu, tapi kedengarannya bagus. Beruang bau, kau tahu apa-apa. Mantian terbang turun dan pertama-tama mengutuk beruang coklat itu dengan suasana hati yang buruk, lalu menatap Ye Zhou dan berkata, Tuan Ye, benar biar ku beritahu, orang ini memiliki temperamen yang buruk dan hanya seekor binatang. Lain kali saat kau berbicara dengannya, bersikaplah lebih langsung dan jangan terlalu banyak bicara omong kosong. Orang pembawa sial, dasar orang barbar bau, siapa yang kau sebut binatang? Aku akan memberimu pelajaran, sepertinya kau tidak tahu tempatmu. Ketika beruang coklat mendengar Mantian mengatakan ini kepadanya tepat setelah dia muncul, dia tentu saja sangat marah, dan berkata dengan marah dengan mata merah. Ayo, kita bertarung lagi. Tanganku gatal. Tentu saja, Mantian sangat senang melakukannya, dan kilat langsung muncul di sekujur tubuhnya. Kedua pria itu sangat agresif dan siap bertarung jika terjadi perselisihan sekecil apapun, yang membuat Ye Zui dan Ye Zuliu tercengang. Namun untungnya, setidaknya untuk saat ini, kedua dewa besar ini tidak berniat mengambil tindakan terhadap keluarga Ye, yang merupakan kabar baik. Tang Ao, yang menyaksikan semua ini dari atap yang jauh, tersenyum tipis dan berbisik, aku tidak menyangka bahwa beruang coklat, yang terlihat ceroboh dan bodoh di hari kerja, ternyata memiliki beberapa trik di balik lengan bajunya di saat kritis. Dengan begitu, aku bisa tenang. Dengan pikiran yang berubah, dia menoleh dan melihat ke arah kota utara lagi, ekspresinya sedikit lebih serius. Saat memasuki kota, dia menggunakan cahaya bintang untuk merasakan bahwa ada aura yang tidak jelas dan kuat yang tersembunyi di area itu dan kota timur. Jelas bahwa ada master yang telah mengambil tindakan terlebih dahulu. Aku tidak tahu siapa kedua pihak ini, mari kita tunggu dan lihat. Memikirkan hal ini, Tang Ao melesat dan menuju ke mansion Tuan Kota Utara. Ketika dia semakin dekat, tiba-tiba ada hembusan napas dingin yang menghampirinya, dan terdengar suara tua dan acuh tak acuh di dalam benaknya. Karena kamu sudah di sini, jangan tinggal di luar, kemarilah dan bicara. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, sosoknya berkelebat, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya. Dia memasuki rumah Tuan Kota, mendarat di taman belakang, dan berjalan menuju ruangan terpencil. Tepat saat dia sampai di pintu, dia mendengar suara derit dan pintu terbuka secara otomatis. Tang Ao masuk dengan tenang dan melihat seorang lelaki tua berambut abu-abu dan berjanggut duduk di aula utama, menyeduh secangkir teh dengan ekspresi tenang. Jadi dia duduk di seberangnya. Kau pasti Tang Ao, kan aku sudah cukup sering mendengar namamu di menara akhir-akhir ini. Aku tidak menyangka kau masih sangat muda. Memang benar bahwa orang muda harus ditakuti. Sambil berbicara, lelaki tua itu menyerahkan secangkir teh kepada Tang Ao dan memberi isyarat untuk mengundangnya. Mengambil cangkir teh dan menyeruputnya, Tang Ao berkata dengan senyum tipis di wajahnya, teh yang enak. Aku ingin tahu apa yang ingin kamu ajarkan padaku karena kamu mengundangku ke sini. Semua orang tahu bahwa ada batu spiritual di kota Pingyang, tetapi tidak seorang pun tahu di mana batu itu berada, atau di tangan siapa batu itu berada. Orang tua itu tampak tenang dan melanjutkan, kamu menginginkannya, aku menginginkannya, dan ada orang lain yang juga menginginkannya. Siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya? Siapapun yang memilikinya akan mendapatkannya. Tang Ao berkata, matanya sedikit berkedip saat dia berkata, karena para senior sudah ada di sini, kurasa para master menara samsara lainnya juga harus berada di kota. Aku ingin bersaing denganmu, tetapi tampaknya aku telah jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Itu tidak sepenuhnya benar. Kekuatanmu terlihat jelas oleh semua orang. Kau tidak perlu menunjukkan kelemahan. Tak satu pun dari kita akan menyerang yang lain terlebih dahulu. Kata lelaki tua itu, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tapi aku punya saran.
Jika kau setuju, itu bisa menyelamatkan banyak masalah. Saya ingin mendengar detailnya. Setelah menyesap tehnya, Tang Ao berkata dengan tenang, tanpa ada petunjuk di wajahnya. Orang tua itu menatapnya beberapa saat lebih lama, dan melanjutkan, kekuatan ketiga keluarga kita tidak jauh berbeda. Kita hanya memiliki sedikit kekuatan untuk dimobilisasi nanti. Masih belum jelas di mana batu suci itu berada. Jika kita bertindak sekarang, tidak seorang pun akan dapat memperoleh keuntungan pada akhirnya. Kau agak terlambat. Kita sudah membagi dua kota di timur laut, dan kurasa kau seharusnya sudah menyadarinya. Yang tersisa hanyalah keluarga Li di kota barat. Karena tidak ada yang mau mengambil inisiatif sebelum batu ajaib itu keluar, mengapa tidak membiarkan tiga keluarga di kota itu menggantikan kita? Setelah 3 bulan, kami akan meminta ketiga keluarga untuk mempersiapkan diri mengadakan kompetisi di antara anak-anak mereka. Siapapun yang menang pada akhirnya akan berhak untuk mulai mencari keberadaan batu dewa suara di kota terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Tang Ao terkekeh setelah mendengar ini dan berkata, karena senior Bao dan orang-orang dari Dongcheng sudah membicarakan ini, maka masalah ini, apakah aku setuju atau tidak, mungkin sama saja, kan pada titik ini, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia melanjutkan, apakah kamu begitu yakin bahwa kamu bisa menang? Sambil meletakkan mangkuk teh di tangannya, lelaki tua itu berkata dengan tenang, tanah samsara adalah dunia kita. Pemahaman kita tentang tempat ini tidak sebanding dengan orang luar. Jika kita tidak memiliki sedikit kepercayaan diri ini, bagaimana kita bisa melanjutkan? Senior, apa yang kamu katakan itu benar sekali. Kalau begitu, kita bertemu lagi 3 bulan lagi. Tang Ao menghabiskan teh di cangkirnya dalam sekali teguk, berdiri, dan berjalan keluar. Berdiri di depan pintu, dia tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, tolong bantu aku menyampaikan pesan itu ke Dongcheng. Aku akan mencarinya setelah masalah ini selesai. Melihat Tang Ao pergi dengan tatapan mata yang dalam, cahaya aneh muncul di wajah lelaki tua itu, dan dia bergumam dengan suara rendah, dari mana asalmu? Tidak mudah untuk datang ke tempat reinkarnasiku dan mencuri batu ajaib. Aku ingin melihat berapa banyak kartu yang tersisa. Setelah keluar dari ruangan, sosok Tang Ao berkelebat dan berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah terbang ke atap, dia melambaikan tangannya, dan sebuah titik cahaya bintang muncul, menuju ke arah kota timur. Setelah menghubungi Su Guangjing, dia melihat cahaya pedang datang tiba-tiba dari sana, lalu dia terus bergerak. Ketika mereka tiba di kota barat, Tang Ao dan Su Guangjing berdiri berdampingan. Setelah merasakan sebentar, mereka menemukan tempat Brown Bear dan Mantian berada, dan terbang ke sana. Saat ini, mereka berada di aula utama keluarga Ye, tempat semua guru termasuk Ye Zuyi berkumpul. Saudara-saudara, kedua pahlawan ini adalah tetua tamu yang bergabung dengan keluarga Ye kita hari ini. Mari kita saling mengenal terlebih dahulu, lalu. Suara Ye Zuyi baru saja setengah jalan ketika wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia melihat keluar aula dan melihat 2 sinar cahaya tiba-tiba muncul. Tang Ao dan Su Guangjing muncul dengan ekspresi tenang di wajah mereka saat mereka berjalan menuju aula utama. Badai energi yang dahsyat segera melanda para penguasa keluarga Ye. Jelas bahwa mereka siap untuk segalanya dan dapat mengambil tindakan kapan saja. Begitu Ye Zhou berdiri, dia melirik Brown Bear dan Mantian tanpa sadar, lalu membungkuk sedikit ke arah Tang Ao dan berkata, aku heran mengapa kalian berdua datang ke keluarga Ye ku, jangan tersinggung karena kami tidak datang untuk menyambut kalian. Tuan Ye, jangan salah paham. Kedua saudaraku datang ke sini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Tang Ao berjalan mendekat sambil tersenyum, membungkuk sedikit, dan melanjutkan, Tuan Ye, apakah kamu tertarik untuk menjadi penguasa kota Pingyang yang sebenarnya? Apa maksudmu? Saudara Ye Zhou menyipitkan matanya sedikit ketika mendengar kata-kata itu, menatap Tang Ao dengan tatapan tajam. Konfrontasi 3 arah di kota Pingyang telah berlangsung selama 100 tahun. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki pikiran dalam benaknya. Namun belum lagi kekuatan 2 keluarga lainnya cukup kuat, hampir mustahil untuk mengalahkan mereka. Katakan saja bahwa baru-baru ini ada kekuatan besar yang diam-diam mendukung mereka. Keluarga Ye sebenarnya sekarang dalam situasi yang sulit. Bagaimana mereka masih punya modal untuk berpikir tentang menyatukan kota Pingyang? Tang Ao mengatakan hal seperti itu begitu dia keluar. Tentu saja, dia sangat waspada di dalam hatinya. Dari mana orang gila ini datang, bicara omong kosong di sini keluar sekarang, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang-orang lain di keluarga Ye tidak memiliki temperamen sebaik Ye Zuyi. Salah satu pria parubaya dengan wajah garang berdiri dan berkata dengan marah. Apa-apaan kau bicara dengan saudaraku Tang? Apa kau mencari kematian? Mendengar apa yang dikatakan pria ini,
Mantian langsung berdiri, dengan kilatan petir di tangannya, dan berkata dengan tatapan ganas. Baiklah, kalian memang terlibat. Kalian ingin berkomplot melawan keluarga Yeku, kan Hu? Jangan berpikir bahwa kalian hebat hanya karena tingkat kultivasi kalian lebih tinggi. Biar ku beritahu, keluarga Yeku telah berdiri di kota Pingyang selama ratusan tahun, tetapi tidak bergantung pada sanjungan palsu. Jika kalian ingin bertindak, mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Lelaki parubaya berwajah garang itu melonjak berdiri saat mendengar kata-kata itu, lalu menunjuk ke arah Tang Ao dan yang lainnya dan berbicara dengan marah dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Situ 4, duduklah. Wajah Ye Zhou menjadi gelap, dan dia berkata kepada pria parubaya itu dengan suara yang dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke Tang Ao dan berkata, kami menghargai kebaikan saudara Tang, tetapi keluarga Ye kecil dan lemah, dan sulit untuk melindungi diri sendiri. Kami tidak berani memiliki ambisi seperti itu. Tang Ao telah mengantisipasi situasi ini jauh sebelum dia datang, jadi dia tidak terburu-buru. Dia melanjutkan dengan senyum di wajahnya, Tuan Ye, jangan cemas. Dengarkan saja apa yang ingin aku katakan. Tidak akan terlambat untuk mengambil kesimpulan nanti. Saya pikir Anda harus tahu sesuatu tentang dua keluarga lain di kota ini, yang diam-diam didukung oleh kekuatan besar. Saya baru saja bertemu dengan salah satu dari mereka. Dia adalah seorang guru dari Menara Samsara. Kalau saya tidak salah, dia setidaknya salah satu dari 4 Raja Surgawi. Pada titik ini, Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan tatapannya menyapu orang-orang dari keluarga Ye, akhirnya tertuju pada Ye Zui, dan melanjutkan, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang gaya Menara Samsara. Jika mereka menang, saya pikir tidak seorang pun di kota ini akan dapat melarikan diri. Menara reinkarnasi, mengapa mereka datang ke kota Pingyang? Kami tidak pernah berhubungan dengan mereka selama bertahun-tahun. Mungkinkah itu untuk batu ajaib legendaris? Ye Zui bergumam, tatapannya tiba-tiba berubah, dia memikirkan hal penting itu, dan berkata dengan suara yang hilang. Benar sekali. Demi batu ajaib itu, Tuan Ye. Ini adalah tren umum dan keluarga Ye pasti akan ikut terdampak. Jika Anda hanya mengandalkan kekuatan Anda sendiri, apakah Anda yakin bisa bertahan? Kata Tang Ao dengan tenang, menatap Ye Zui dengan tatapan tajam. Apa tujuanmu? Apakah itu juga untuk batu ajaib? Ekspresi Ye Zhou sedikit berubah, dan dia menatap Tang Ao dan bertanya. Dengan senyum tipis di wajahnya, Tang Ao tidak bermaksud menyembunyikan apapun dan berkata langsung, ya, tujuan kami datang ke kota Pingyang adalah batu suci itu. Namun, tidak seperti yang lain, kami akan pergi begitu kami mendapatkan benda itu dan tidak akan punya ide lain. Dan jika Menara Samsara atau keluarga lain menang, hasil akhirnya mungkin bukan sesuatu yang dapat kau tanggung. Dua keluarga lain di kota Pingyang telah membuat keputusan mereka sendiri. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah kau. Ideku sangat sederhana, kau menyediakan orang-orang dan aku menyediakan kekuatan. Jika keluarga Ye dalam bahaya selama proses ini, kami akan membantu mereka dengan segenap kekuatan kami. Setelah kami mendapatkan batu ajaib, kami juga dapat membantu Anda menyingkirkan dua keluarga lainnya. Dengan cara ini, seluruh kota Pingyang secara alami akan menjadi milik Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang kesepakatan ini? Mendengar perkataan Tang Ao, Ye Zui tentu saja tergoda, tetapi dia juga tahu bahwa Menara Samsara bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Jika mereka menentangnya, bagaimana mereka akan mengatasinya saat pasukan mendekat? Seolah mengetahui kekhawatiran di hati Ye Zui, Tang Ao berkata dengan ringan, jangan khawatir, Tuan Ye. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa setelah ini berakhir, Menara Samsara tidak akan pernah kembali dan menimbulkan ancaman apapun bagi kota Pingyang. Apa maksudmu? Ye Zhou bertanya dengan serius. Karena mereka tidak memiliki banyak orang untuk dihubungi. Meskipun kota Pingyang tidak terpencil, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Tang Ao berkata dengan percaya diri di matanya, jika kamu percaya padaku, aku dapat menjamin bahwa keluarga Ye tidak akan pernah berada dalam bahaya di masa depan. Saudaraku, jangan percaya apa yang dikatakan anak ini. Siapa yang tahu dari mana dia berasal? Bagaimana jika... Setelah mendengar ini, para penguasa keluarga Ye berdiri bersama dan menatap tajam ke arah Tang Ao dan yang lainnya. Mereka mengeluarkan senjata mereka satu persatu, siap menyerang kapan saja. Kehidupan Menara Samsara sangatlah penting. Siapa yang ingin menyinggungnya kecuali jika benar-benar diperlukan demi batu legendaris yang belum benar-benar muncul, masa depan dan nasib seluruh orang dalam keluarga Ye harus dikorbankan. Kesepakatan ini tentu saja tidak diperbolehkan. Namun, di antara 7 saudara laki-laki keluarga Ye, hanya satu dari mereka yang membuat keputusan akhir, dan itu adalah Ye Zui.
Yang lain juga khawatir bahwa dia mungkin tersihir oleh Tang Ao dan benar-benar menyetujuinya. Jika mereka benar-benar menghadapi menara samsara saat itu, merekalah yang akan menderita. Tang Ao menepuk pantatnya dan pergi. Dunia ini begitu besar, di mana mereka bisa menemukannya. Tuan Ye, saya harap Anda dapat memikirkannya dengan jernih. Anda tidak punya banyak waktu lagi. Jika Anda bekerja sama dengan kami, mungkin ada secercah harapan. Jika tidak, keluarga Ye akan ditelan oleh keluarga lain cepat atau lambat. Wajah Tang Ao tenang. Menghadapi tatapan marah orang banyak, dia sama sekali tidak takut. Bicaramu manis sekali. Kalau kami bekerja sama denganmu, tapi kemudian kami memprovokasi menara samsara, kau ambil batu suci itu dan pergi, apa yang harus kami lakukan? Ye Zhu, putra kelima keluarga Ye, mendengus dingin dan menatap Tang Ao dengan mata dingin. Dia memegang belati di tangannya, siap menyerang kapan saja. Benar sekali. Kalian ini tidak diketahui asal-usulnya. Siapa yang tahu apa niat kalian secara rahasia? Mungkin kalian hanya ingin menggunakan kami sebagai pion. Jika kalian menginginkan batu ajaib itu, pergilah dan bertarunglah sendiri dengan menara samsara. Jangan coba-coba menyeret kami. Ye Zuxi pun melakukan hal yang sama. Tang Ao mengalihkan pandangannya sedikit, mengamati wajah beberapa orang, dan melanjutkan bahkan jika kamu tidak ada di sini, aku tetap bertekad untuk mendapatkan batu dewa, hanya saja sedikit lebih merepotkan. Namun, jika kita tidak ada di sini, dengan kekuatan keluarga Ye saat ini, dapatkah mereka menghentikan menara samsara? Baiklah, saudara keempat dan kelima, kalian semua mundur. Ye Zhou memusatkan pandangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, wajahnya tampak sedikit muram. Kakak, kamu tidak boleh mendengarkan orang ini, mereka. Mendengar ini, Ye Zuxi langsung menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya dan berkata. Sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Ye Zui memotongnya. Jika kamu masih menganggapku sebagai kakak laki-lakimu dan tahu bahwa aku adalah kepala keluarga Ye, maka duduklah dengan jujur dan berhentilah bicara omong kosong. Apakah kamu mengerti? Dia tampak berwibawa dan jelas-jelas sangat marah. Dengan ekspresi enggan di wajahnya, Ye Zuxi menatap tajam ke arah Tang Ao, tetapi dia tetap tidak berani menentang keinginan Ye Zui dan duduk kembali dengan marah. Melihat ini, yang lain tidak punya pilihan selain kembali ke tempat duduk mereka, dengan ekspresi marah dan waspada di wajah mereka. Tuan Tang, bukan berarti kami tidak mau bekerja sama dengan Anda, hanya saja keluarga Ye lemah dan tenaga kerjanya terbatas. Jika kami ingin menghadapi raksasa seperti menara samsara, kami harus mempertimbangkan lebih banyak hal. Berbalik, Ye Zhou menyipitkan matanya dan berkata kepada Tang Ao. Saya mengerti kekhawatiran Patriarki Ye, tetapi hanya ini yang dapat saya tawarkan kepada Anda saat ini. Saya meminta Anda untuk mempercayai saya dengan nasib keluarga Anda yang dipertaruhkan tanpa kata-kata yang nyata. Saya tahu itu terlalu berlebihan. Tang Ao tampak tenang dan kalem, sambil melihat sekeliling saat berbicara. Tetapi saya rasa Anda akan segera menerima undangan dari dua keluarga lainnya, yang mengundang Anda ke kompetisi seni bela diri di antara para murid dari 3 keluarga dalam 3 bulan. Siapapun yang kalah mungkin akan dikeluarkan dari kota Pingyang. Anda akan tahu jawabannya nanti. Mendengar ini, semua orang di keluarga Ye langsung menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Ye Zuxi menatap Tang Ao dan bertanya dengan dingin, bagaimana kamu tahu ini? Apakah kamu diam-diam merencanakan sesuatu? Mencoba menyatukan dua keluarga lainnya untuk melawan keluarga Ye? Kita sungguh rencana yang kejam. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi hari ini. Ketika Tang Ao mendengar ini, hatinya tergerak. Ternyata keluarga Ye telah menerima undangan tersebut. Dia mengerutkan kening dan berkata, sepertinya kalian telah menerima undangan dari dua keluarga lainnya. Jika demikian, saya pikir kalian harus tahu betul bahwa dengan kekuatan kalian saat ini, harapan untuk menang dalam 3 bulan sangatlah tipis. Bekerja sama dengan saya adalah satu-satunya pilihan kalian saat ini. Tuan Tang, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa anak-anak keluarga Ye saya akan memenangkan kompetisi seni bela diri dalam waktu 3 bulan? Ye Zui relatif tenang. Dia menatap Tang Ao dengan mata tajam dan bertanya. Selama beberapa hari, masalah ini telah membebani pikirannya, seperti awan gelap yang tidak dapat disingkirkan. Di masa lalu, kekuatan rata-rata anak-anak keluarga Ye secara alami akan berada di atas 2 keluarga lainnya. Namun, selama periode ini, karena dukungan dari kekuatan rahasia yang kuat, kemajuan kultivasi anak-anak mereka sangat cepat dan mereka hampir mengejar ketinggalan. 3 bulan sudah cukup bagi mereka untuk melampaui mereka. Ditambah dengan berbagai senjata ajaib dan bahkan teknik rahasia ramuan, saat kompetisi bela diri terakhir dimulai, anggota keluarga Ye pasti akan dirugikan dalam segala aspek.
Begitu kalah, mereka tidak akan punya cara untuk mundur dan hanya bisa bertarung sampai mati. Tentu saja aku punya caraku sendiri. Tuan Ye, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Anda akan tahu saat waktunya tiba. Tang Ao berkata dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Dia tampak percaya diri, seolah-olah dia memiliki semacam senjata pembasmi di tangannya yang dapat menjamin bahwa anak-anak keluarga Ye akan menang. Baiklah, karena Anda begitu percaya diri, Tuan Tang, saya akan membantu Anda. Keberhasilan atau kegagalan sepenuhnya tergantung pada Anda. Mata Ye Zhou berbinar, dan dia tiba-tiba setuju tanpa ragu-ragu. Dia sangat tegas. Dengan perubahan seperti itu, bahkan anggota keluarga Ye bereaksi dan semuanya tercengang sejenak. Kemudian Ye Zhou berkata dengan cemas, "Saudaraku, kita tidak bisa mempercayai mereka. Orang-orang ini jelas merencanakan sesuatu yang buruk. Jika kita setuju, kita pasti akan jatuh ke dalam perangkap." Benar sekali, kakak. Orang ini punya niat jahat. Dia juga membicarakan menara reinkarnasi. Kurasa dialah dalang semua ini. Selama kita membasminya, semuanya akan beres. Kata Ye Zhou, matanya memancarkan amarah yang mematikan, dan dia akan mengambil tindakan. Ketika beruang coklat dan mantian melihat ini, mereka tidak dapat lagi menahan amarah mereka. Mereka berdiri dan berteriak, "Orang pembawa sial, dasar orang menyebalkan tidak tahu terima kasih. Aku, Saudara Tang, sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Tidakkah kau mengerti apakah kau harus menunggu sampai seseorang mengetuk pintumu dan meminta uangmu sebelum kau bangun saat itu? Kau tidak akan punya kesempatan." Sial, dasar orang-orang tolol. Mereka tidak punya banyak kekuatan, tapi mereka punya sifat pemarah dan banyak ide. Kalau terserah aku akan mencabik-cabik mereka dan selesai. Melihat betapa ganasnya pria dan beruang itu, ekspresi khawatir dan ragu muncul di wajah semua orang di keluarga Ye. Momentum ledakan beruang coklat itu membuat mereka semua terengah-engah. Jika mereka menyerang di tempat, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saudara Men, Saudara Xiong, jangan marah. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut hidup dan mati keluarga Ye. Sebaiknya mereka berhati-hati. Melihat ini, Tang Ao buru-buru menghentikan mereka untuk mengambil tindakan. Sambil berbicara, dia menatap Ye Zuyi dan berkata, "Tuan Ye, mohon pikirkan baik-baik. Kita akan tinggal di penginapan di kota selama 2 hari ke depan. Kalau kau sudah menemukan jalan keluar, kau bisa datang menemui kami kapan saja. Tapi lebih baik cepat. 2 orang lainnya sudah selangkah lebih maju dari kita. Kalau kita tidak cepat menyusul, keadaan akan semakin sulit di masa mendatang." Setelah selesai berbicara, Tang Ao membungkuk kepada mereka, lalu berkata kepada beruang coklat dan Mentian, "Ayo pergi, jangan ganggu kami lagi." Ketiga pria dan beruang itu kemudian berjalan langsung keluar. Ye Zuyi berdiri di depan kelompok itu, menatap punggung mereka dengan mata yang dalam. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya. Ye Zuyi berkata dengan ekspresi cemas di wajahnya, "Saudaraku, kamu tidak bisa mempercayai apa yang mereka katakan. Apakah kalian punya ide lain yang lebih baik?" Ye Zhou berkata dengan dingin, lalu dia mengalihkan pandangannya dan melirik wajah semua orang dan berkata, "Kalian semua tahu situasi terkini di kota ini. Jika kita tidak memiliki dukungan yang kuat, bagaimana kita bisa melawan kedua keluarga itu bersama-sama? Hanya keluarga Tai dan keluarga Zhou. Jangan khawatir, saudaraku. Aku akan membakar rumah mereka malam ini," kata Ye Zhou dengan penuh semangat. "Diamlah, dengan kemampuan kultivasimu yang masih rendah, aku khawatir kau akan dipukuli sebelum sempat memasuki halaman orang lain." Ye Zuyi berteriak dengan marah, lalu menoleh ke arah Ye Zuliu dan berkata, "Si tua 6, kaulah orang pertama yang bersendewa dengan mereka, katakan padaku. Saudaraku, kurasa apa yang mereka katakan bukanlah kebohongan. Dengan kekuatan mereka, jika mereka benar-benar punya ide tentang kita, tidak perlu bersusah payah. Beruang itu saja sudah cukup." Beruang coklat dan mantian dibawa oleh Ye Zuliu, dan dia pernah bertarung dengan mereka, jadi dia tentu tahu lebih banyak. Old Six benar, aku punya pikiran yang sama dengannya. Sekarang adalah masa yang penuh gejolak, dan ada kekacauan di mana-mana. Berita datang sehari sebelum kemarin bahwa Menara Samsara dan bahkan kota Gunung Besi telah hilang. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Ye Zuyi menghela nafas sedikit dan duduk. Meskipun keluarga Ye telah berdiri di kota Pingyang selama ratusan tahun, dan telah dengan kuat menduduki posisi teratas dalam 100 tahun terakhir, sangat sulit bagi kita untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Hanya kesempatan besar yang dapat membuat terobosan, belum lagi kita sekarang menghadapi musuh yang kuat. Meskipun asal-usul orang-orang ini tidak diketahui,
mereka tetap mudah diajak bicara. Kalian semua telah melihat orang-orang di Menara Samsara dan tahu seperti apa mereka. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika kita memperlakukan mereka di tempat yang berbeda? Jadi apa yang dikatakan oleh Marga Tang itu benar. Kita tidak punya pilihan lain lagi. Semua orang merasa sedih ketika mendengar ini. Meskipun mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengakuinya, ini adalah faktanya. Ye Zuer, yang berada di kiri bawah pemimpin, sedikit mengubah ekspresinya dan berkata, "Saudaraku, saya pikir kita tidak boleh mengambil kesimpulan terlalu dini tentang masalah ini. Bahkan jika kita ingin bekerja sama, kita harus menunggu dan melihat." Kakak kedua, apakah maksudmu kita harus mengirim seseorang untuk mengamati mereka selama 2 hari terlebih dahulu? Ye Zhou bertanya dengan sedikit gerakan di dalam hatinya ketika dia mendengarnya. Yah, orang bernama Tang ini juga mengatakan bahwa dia akan memberi kita waktu beberapa hari untuk memikirkannya. Kita dapat menggunakannya untuk setidaknya memastikan apakah mereka memiliki kartu truf yang dapat menjamin kemenangan kita. Ye Zuer mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan saudara kedua. Rencana sebelumnya akan berjalan seperti biasa. Saudara keenam, kau kirim seseorang untuk mengamati mereka dengan saksama selama 2 hari sebelum mengambil keputusan." Ye Zhou melambaikan tangannya dan memutuskan masalah itu sepenuhnya. Setelah keluarga Ye keluar, Mantian mengikuti Tang Ao dan berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, "Saudara Tang, Anda mengatakan bahwa kami biasanya bersikap rendah hati, tetapi orang-orang dari keluarga Ye ini sangat tidak tahu terima kasih, mengapa kita harus bersikap sopan kepada mereka? Singkirkan saja mereka secara langsung." Saudara Men, jangan cemas. Mereka juga punya pertimbangan sendiri. Kota Pingyang bukan wilayah kita. Jika kita ingin bersaing dengan berbagai kekuatan untuk mendapatkan batu dewa, kekuatan kita saat ini jelas tidak cukup. Jika kita memindahkan personel dari kota Tishan, itu tidak akan tepat dan akan terlambat. Tang Ao tersenyum tipis, menghibur Mentian dan berkata, "Sekarang mereka sudah menentukan batasnya, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Biarkan 3 keluarga di kota Pingyang memutuskan pemenangnya atas nama kita. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita. Mengapa tidak melakukannya?" Itulah yang dia katakan, tapi menurutku ini terlalu menyebalkan. Bahkan jika kita mengambil tindakan langsung, kita tidak takut pada mereka. Kata Mantian dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Dia tidak hanya tidak harus bertarung, tetapi dia juga harus bertindak sesuai dengan suasana hati orang lain. Tentu saja, dia tidak tahan. Beruang coklat itu mencibir mendengar kata-kata itu dan berkata, "Kau orang barbar yang bau dan banyak masalah. Kenapa kau tidak ikut saja? Otakmu tidak cukup. Kenapa kau banyak berpikir jika aku membiarkanmu pergi? Apakah kau punya kemampuan untuk menghancurkan kota ini? Ini sungguh konyol. Beruang bau, apa yang kau bicarakan? Kau mau dipukuli?" Mantian sudah dalam suasana hati yang buruk, dan ia menjadi semakin marah ketika mendengar itu. "Hehe, dasar orang barbar bau, kau belum puas dipukuli olehku, kan kau ingin aku membantumu melonggarkan tulangmu? Oke." Beruang coklat itu mencibir. "Baiklah, Saudara Men, Saudara Xiong, berhentilah membuat masalah dan kembalilah ke penginapan terlebih dahulu." Melihat mereka akan bertarung lagi, Tang Ao segera menghentikan mereka, berbalik dan menatap Su Guangjing dan berkata, "Saudara Su, saya tidak punya waktu untuk bertanya kepada Anda sebelumnya, bagaimana situasi di sana? Saya khawatir itu bukan kabar baik. Begitu saya tiba di kota timur, saya menjadi sasaran seseorang. Orang itu sangat kuat dan saya khawatir dia sangat dekat dengan alam kaisar dewa tertinggi. Jika dia mengambil tindakan, kita akan berada dalam masalah besar." Su Guangjing berkata dengan serius. Mendengar perkataannya, wajah Tang Ao menjadi gelap dan dia berkata, "Bagus sekali. Menara Samsara juga telah mengecualikan orang-orang kuat tingkat Raja Surgawi. Meskipun mereka hanya kaisar dewa tingkat rendah, mereka benar-benar cukup kuat untuk menekan mereka di sini, yang merupakan hal yang tepat untuk menahan orang-orang di kota timur. Mereka seharusnya sudah menduga kedatangan kita sejak lama, jadi mereka tidak mengambil tindakan. Mereka khawatir kita akan memanfaatkan mereka setelah kita tiba. Namun, dalam kasus ini, kita terjebak di tengah-tengah, dan situasinya sangat tidak menguntungkan." Su Guangjing menyipitkan matanya dan berkata dengan tegas. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tang Ao berkata dengan sungguh-sungguh, "Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Masih ada 3 bulan lagi, dan hasil akhirnya masih belum diketahui. Pada akhirnya, pasti akan ada pertempuran besar di antara kita. Selama mereka tidak bergabung, kita masih punya kesempatan. Sebenarnya,
Tang Ao tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa orang-orang di bawah pria misterius itu tidak akan pernah bergandengan tangan dengan menara samsara. Jika tidak, mengapa mereka harus bersusah payah dengan dua kaisar dewa tertinggi yang bertanggung jawab? Mereka dapat langsung menekan mereka dengan wilayah dan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, Tang Ao merasa bahwa waktunya secara khusus ditetapkan pada bulan Maret, dan mungkin ada alasan lain di baliknya. Dilihat dari situasi saat ini dan tujuan masing-masing, yang paling mungkin adalah batu ajaib di kota Pingyang, yang akan keluar pada saat itu. Oleh karena itu, bagi mereka, meskipun situasi saat ini tidak menguntungkan, itu bukan tanpa harapan. Selain itu, Tang Ao juga samar-samar merasa baru-baru ini bahwa wilayahnya akan segera menerobos, dan ruang domain yang terkandung dalam diagram formasi di tubuhnya secara bertahap bergerak menuju malam. Jika dia berkonsentrasi berlatih selama 3 bulan ini, maka selama wilayahnya ditingkatkan ke tingkat kesucian ke-8, dan dengan bantuan diagram formasi, dia tidak akan sepenuhnya kehilangan kesempatan melawan Kaisar Dewa yang lebih rendah dan lebih tinggi. Setidaknya dia dapat menunda kebuntuan untuk sementara waktu, dan beruang coklat dan yang lainnya akan memiliki lebih banyak ruang. Mereka tinggal di penginapan selama 2 hari tanpa pergi kemanapun. Tang Ao tahu bahwa keluarga Ye pasti akan datang berkunjung, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Pada pagi hari ketiga, Ye Zuliu datang lagi dan berkata, "Tuan Tang, kakak laki-laki saya ingin bertemu dengan Anda." Tang Ao tentu saja tidak ragu sama sekali. Setelah berkemas sedikit, mereka langsung pergi ke keluarga Ye. Kali ini, standar dan perlakuannya benar-benar berbeda. Di luar gerbang, ada 2 kelompok talenta muda yang berbaris, dan Ye Zui secara pribadi berada di luar untuk menyambut mereka. Melihat Tang Ao datang dengan senyum lebar di wajahnya, Ye Zhou melangkah maju dan berkata, "Tuan Tang, saya minta maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung. Saya harap Anda memaafkan saya. Tuan Ye, Anda sangat sopan. Merupakan suatu berkah bagi kami untuk diundang oleh Anda." Tang Ao membalas sapaan itu dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Tuan Tang, silakan masuk." Ye Zhou berkata sambil berjalan ke arah mereka. Setelah memasuki pintu, dia mendengarnya berkata, "Tuan Tang, saya minta maaf karena telah menyinggung Anda sebelumnya. Saya mengadakan perjamuan hari ini untuk meminta maaf kepada Anda semua. Tuan Ye, itu terlalu serius. Kita semua adalah teman dan kita akan saling setia di masa depan. Ini hanya masalah kecil dan tidak perlu dibicarakan lagi." Tang Ao berkata sambil tersenyum. Setelah memasuki aula utama, mereka melihat meja perjamuan telah disiapkan. Ye Zhou mengatur agar mereka duduk, dan anggota keluarga Ye lainnya juga menemani mereka. Dia duduk di kursi utama, membungkuk kepada Tang Ao dan berkata, "Tempat ini terpencil dan makanannya sederhana. Mohon jangan keberatan, Tuan Tang. Untuk itu, ini sudah menjadi meja makanan termewah yang pernah kulihat di sini." Tang Ao tidak bersikap sopan. Produk-produk di tempat yang tidak ada itu tidak sebaik yang ada di 10.000 dunia. Di banyak tempat, dianggap baik untuk memiliki sesuatu untuk dimakan, apalagi makanan lezat. Ye Zhou tersenyum lebar setelah mendengar ini, lalu mereka mengobrol dan minum. Setelah mereka makan dan minum sampai kenyang, dia berkata kepada Tang Ao, "Tuan Tang, kami telah mempertimbangkan dengan saksama usulan Anda sebelumnya. Anda adalah orang yang mulia dan sangat menghargai keluarga Ye. Itu adalah berkah bagi kami. Akhirnya, tibalah saatnya untuk acara utama." Tang Ao tersenyum dan berkata, merupakan berkah bagi Tang Ao untuk dipercaya oleh seorang pahlawan seperti Patriark Ye. Tuan Tang menyebutkan sebelumnya bahwa ada cara untuk membuat generasi muda keluarga Ye yang tidak kompeten menang dalam kompetisi seni bela diri pada bulan Maret. Jangan heran, Tuan Tang tidak mengatakannya secara eksplisit saat itu. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberitahu saya sesuatu sekarang inilah yang paling diperhatikan Ye Zui. Tuan Ye, tolong lihat apa ini. Tang Ao terus tersenyum dan merentangkan kedua telapak tangannya. Gelombang energi dingin dan mematikan muncul dari telapak tangannya. Melihat kekuatan hantu itu, ekspresi Ye Zhou sedikit berubah. Ia menatap Tang Ao dengan bingung dan bertanya, "Apa maksudmu, Tuan Tang?" Hantu itu menakutkan dan suram, dan mereka dapat merusak jiwa dengan sangat parah. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan terjerumus ke dalamnya dan merasa sulit untuk melepaskan diri. Haha, Patriark, jangan khawatir. Karena aku sudah mengeluarkan benda ini, tentu saja ada cara untuk menghilangkan kekurangannya. Sejujurnya, menurut pendapatku, jika keluarga Ye ingin memenangkan kompetisi seni bela diri pada bulan Maret, mengandalkan cara-cara biasa, tidak banyak harapan, jadi mereka hanya dapat mengambil pendekatan yang tidak konvensional. Tang Ao terkekeh sejenak dan melanjutkan,
aku memiliki dunia fantasi di tanganku. Dunia itu dipenuhi roh-roh jahat dan merupakan tempat terbaik untuk mengasah pikiran. Jika keluarga Ye dapat memasukinya untuk berlatih dan bertahan, mereka pasti akan berhasil setelah 3 bulan. Kemudian, dengan bantuan senjata ajaib, mereka akan memiliki kesempatan untuk menang. Tuan Tang memang bukan orang biasa. Dia hanya berlatih dalam ilusi pembasmian. Pikirannya terpengaruh olehnya dan sangat mudah baginya untuk tersesat. Para pemuda di klan saya ini memiliki sedikit ketekunan dalam bertarung. Saya khawatir mereka akan merasa sulit untuk melawan. Ye Zhou berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya saat mendengarnya. Tuan Ye, jangan khawatir tentang ini. Aku pasti akan menemukan jalan keluar. Namun, sebelum itu, aku harus memilih beberapa pemuda dari klan. Aku akan membutuhkan bantuanmu dalam masalah ini. Tang Ao berkata dengan percaya diri, ekspresinya penuh percaya diri. Ini tidak sulit. Tuan Tang hanya perlu memberitahu saya persiapan apa yang perlu dilakukan. Ye Zhou melambaikan tangannya. Karena dia sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Tang Ao, dia siap untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Sekarang, tentu saja, semuanya akan dilakukan sesuai dengan ide Tang Ao. Waktu hampir habis, jadi mari kita buat semuanya tetap sederhana. Besok pagi, mohon minta Guru Ye untuk meminta semua murid berkumpul bersama. Saya memiliki harta rahasia di tangan saya. Selama mereka dapat menahannya selama lebih dari 3 tarikan napas, mereka akan dianggap telah lulus ujian. Pikiran Tang Ao berubah, dan dia berkata dengan tenang. Jika sesederhana itu, apakah kamu ingin mengadakan ujian lagi? Ye Zhou sedikit mengernyit saat mendengar ini. Dia benar-benar merasa bahwa pilihan Tang Ao agak terlalu sederhana. Dengan harta karun rahasia di tangan, hanya butuh 3 tarikan napas. Apa yang sulit tentang itu? Kepala keluarga akan tahu saat waktunya tiba. Tang Ao tidak mengatakannya dengan lantang, menyimpan sedikit misteri untuk sementara waktu, dan berkata sambil tersenyum. Melihat Tang Ao telah mengambil keputusan, Ye Zui tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia memerintahkan para pelayannya untuk membawa mereka ke akomodasi yang telah diatur, dan kemudian pergi untuk mempersiapkan hari berikutnya. Semua anggota keluarga Ye dan beberapa orang yang berada di luar harus dipanggil kembali. Di sebuah halaman terpencil di suatu tempat di Dongcheng, seorang pria parubaya dengan wajah polos dan ekspresi fokus sedang memegang pisau kecil di tangannya, mengukir sepotong kayu satu persatu. Sebuah patung berbentuk manusia perlahan terbentuk. Pada saat ini, terdengar ketukan pelan di pintu di luar. Masuklah, kata lelaki parubaya itu ringan tanpa menoleh, ekspresinya masih fokus. Pintu didorong terbuka dengan suara berderit, dan seorang pria berjubah hitam masuk dari luar. Ketika dia mendekat, dia berlutut dengan satu kaki dan melaporkan Tuan, seperti yang Anda duga, keluarga Ye telah membawa Tang Ao dan yang lainnya. Baiklah, aku mengerti. Beritahu orang-orang dari keluarga Tai dan minta mereka untuk mulai berlatih sesuai rencana sebelumnya. Pria parubaya itu berkata dengan tenang. Ya, Tuan, apakah kami perlu terus memantau? Tanya lelaki berjubah hitam itu lagi. Tidak perlu. Karena mereka sudah mulai, kamu tidak akan bisa melihat mereka bahkan jika kamu ingin memantau mereka nanti. Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Saya mengerti. Mendengar ini, pria berjubah hitam itu membungkuk dan pamit. Dia segera keluar dari ruangan dan menghilang. Lelaki di tengah itu tampak berbinar di matanya, dan dia berbisik, aku penasaran apakah kau benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan gurumu. Keesokan paginya, Tang Ao, Mantian, Su Guangjing, dan Brown Bear berangkat dari kediaman Ye dan tiba di tempat latihan. Saat mereka masih berada di luar pintu, mereka mendengar suara berisik dari dalam. Dia tersenyum tipis dan berkata kepada Mantian dan Su Guangjing di sampingnya, sepertinya ada banyak orang. Masalah ini menyangkut hidup dan mati keluarga Ye. Tentu saja, dia akan mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya, kata Su Guangjing dengan muram. Setelah masuk, mereka melihat Ye Zuliu menunggu mereka di pintu masuk dari kejauhan. Ketika dia melihat mereka masuk, dia segera menghampiri mereka dan berkata, "Selamat pagi, Tuan Tang. Sesuai permintaan Anda, semua anak dari keluarga Ye yang dapat kembali sekarang ada di sini. Maaf merepotkan Anda, Tuan Ye. Keluarga Ye memiliki begitu banyak talenta muda, jadi wajar saja jika mereka bangkit," kata Tang Ao sopan sambil tersenyum. "Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Tuan Tang. Saya percaya bahwa dengan pengajaran pribadi Anda, orang-orang yang tidak berguna ini pasti akan membuat kemajuan besar," kata Ye Zuliu dengan mudah. Sambil berbicara, mereka melangkah maju. Ye Zui sedang mengurus beberapa keperluan. Melihat mereka datang,
dia berjalan ke arah mereka dan berkata, Tuan Tang, semuanya sudah diatur. Apakah menurut Anda kita bisa mulai memilih selanjutnya? Tang Ao mengangguk dan berkata, jika tidak ada pertanyaan lain, kita bisa mulai. Silakan minta Patriark Ye untuk mengaturnya, satu persatu. Tidak masalah. Ye Zhou berkata dan melambaikan tangannya, dan beberapa tetua keluarga Ye mulai bergerak. Tempat latihan yang awalnya berisik segera menjadi sunyi. Kualitas keseluruhan anak-anak keluarga Ye masih sangat baik. Satu persatu, mereka dengan cepat berbaris dengan tenang sesuai dengan pengaturan. Ye Zhou berbalik dan berkata kepada Tang Ao, Tuan Tang, silakan ke sini. Kemudian dia menuntun mereka ke area seleksi ujian yang telah disiapkan di depan. Setelah tiba di tempat itu, Ye Zui bertanya lagi kepada Tang Ao, waktunya terbatas. Jika ada kekurangan dalam pengaturan, mohon maaf, Tuan Tang. Apakah Anda memiliki kebudewa lain? Tidak perlu, ini sudah sangat bagus. Terima kasih, Patriark Ye. Tang Ao berkata sambil tersenyum, lalu menoleh ke Su Guangjing dan yang lainnya dan berkata, Saudara Su, kalian pergilah ke sana dan persiapkan diri kalian terlebih dahulu. Setelah saya memilih orang-orang di sini, kita akan melakukan seperti yang saya katakan sebelumnya. Jangan khawatir, Saudara Tang. Orang-orang ini akan baik-baik saja di tangan kita, kata Mantian dengan riang dan percaya diri. Kalau begitu, Tuan Ye, mohon umumkan permulaannya. Tang Ao mengangguk, lalu berbalik dan berkata kepada Ye Zui. Dengan lambaian tangannya, sebuah batang besi hitam melesat keluar, memancarkan semburan hawa dingin, membuat orang-orang merasa kedinginan jika mereka mendekat sedikit saja. Ini adalah Horcrux yang dibawa Tang Ao sebelum dia berangkat. Dia telah mengantisipasi bahwa mengumpulkan batu-batu suci kali ini tidak akan mudah, dan akan ada bahaya dan rintangan yang tidak terduga, jadi dia mempersiapkan segala yang dia bisa agar tidak ada yang salah ketika saatnya benar-benar tiba. Dengan dukungan keluarga Ye, proses pengujian berjalan sangat lancar. Generasi muda keluarga Ye maju satu persatu dan berdiri di depan Tang Ao. Dia selalu tersenyum tipis, mengingatkan mereka untuk menenangkan pikiran terlebih dahulu, lalu mengambil Horcrux berbentuk tongkat itu. Saat para murid ini menangkap Horcrux, jiwa sisa binatang buas yang ada di dalamnya langsung meledak. Di bawah pengaruh dinginnya es, selama pikiran mereka sedikit goyah, mereka akan langsung pingsan, dan kemudian para tetua keluarga Ye akan maju dan membawa mereka pergi. Meskipun Tang Ao telah mengendalikan ledakan kekuatan jiwa sisa binatang buas di Horcrux, masih sangat sedikit anggota keluarga Ye yang dapat menahannya sejak awal. Beberapa dari mereka bahkan mulai kelelahan setelah hanya sedikit mendekat. Tentu saja tidak perlu menyentuh mereka lagi. 1 jam berlalu dalam sekejap mata, dan hanya 3 orang yang mampu bertahan selama 3 tarikan napas. Murid-murid keluarga Ye yang tersisa kurang dari 100. Jika demikian halnya, jumlah orang yang akhirnya terpilih mungkin tidak akan melebihi 5 atau 6, yang jauh lebih sedikit dari tenaga kerja yang dibutuhkan untuk kompetisi seni bela diri di antara ketiga keluarga. Melihat situasi ini, Ye Zui sangat cemas dan bahkan mulai meragukan apakah ujian Tang Ao benar, karena beberapa murid hebat yang sangat dihormati oleh keluarga bahkan tidak dapat bertahan walau hanya sekejap mata. Di antara 3 orang yang lulus ujian, hanya 1 yang merupakan murid yang disukai oleh para tetua keluarga Ye. Sedangkan 2 lainnya, Ye Zui bahkan tidak bisa menyebut nama mereka. Mereka terlihat sangat asing dan seharusnya berasal dari cabang samping. Namun, dia masih menahan pikiran itu dalam benaknya. Bagaimanapun, dia membutuhkan bantuan dari Tang Ao sekarang, dan orang-orang ini harus berlatih di bawahnya dalam 3 bulan ke depan. Jika dia tidak setuju, maka tidak peduli seberapa berbakat mereka atau seberapa besar mereka disukai oleh para tetua, itu tidak akan ada gunanya. Sebenarnya, Tang Ao juga sedikit terkejut. Dia telah mengamati sekilas para murid keluarga Ye ini dan menemukan bahwa memang ada banyak orang berbakat di antara mereka. Beberapa dari mereka bahkan memiliki aura yang kuat, jauh melebihi rekan-rekan mereka. Awalnya, dia berpikir bahwa mereka seharusnya bisa bertahan lebih dari 3 napas. Namun hasil akhirnya jauh melampaui ekspektasinya. Bahkan seorang murid yang tampak baru berusia 15 atau 16 tahun, tetapi kultivasinya telah mencapai tingkat ke-11 dari penempaan tubuh, hanya menahan napas, mengeluarkan teriakan aneh, dan langsung pingsan, yang sungguh mengejutkan. Seiring berjalannya waktu, Tang Ao perlahan-lahan memahami dalam hatinya bahwa jiwa sisa binatang buas di Horcrux terutama menargetkan keteguhan jiwa dan kemauan. Meskipun orang-orang dengan alam yang lebih tinggi umumnya memiliki pikiran yang lebih kuat, ini tidak mutlak. Beberapa sampah Saint Realm yang pernah dilihat Tang Ao di Saint Realm sebelumnya juga seperti itu. Dari segi kekuatan,
mereka ribuan kali lebih kuat dari anggota keluarga Ye yang hadir. Namun, jika mereka memegang Horcrux dan terkena sisa jiwa binatang buas di dalamnya, mereka mungkin tidak akan mampu menahan bahkan setengah napas. Yang dibutuhkan Tang Ao sekarang, pertama-tama, adalah pikiran yang sangat kuat. Sedangkan untuk Ranah, itu menjadi hal sekunder. Bagaimanapun, masih ada 3 bulan lagi. Mengingat kondisi lingkungan di tempat yang tidak ada, selama ada cukup sumber daya, praktik penempaan tubuh tidak terlalu sulit. Terlebih lagi, dengan kehadiran Mantian, seorang kultivator fisik hebat yang telah mencapai kesucian melalui tubuh fisiknya dan memahami kekuatan guntur surgawi, itu akan menjadi lebih mudah. Selama dia dapat mencapai level ke-10 dari penempaan tubuh sebelum batas waktu, tidak akan ada terlalu banyak masalah di wilayahnya. Sebaliknya, jika pikiran mereka tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu menahan erosi jiwa sisa binatang buas di Horcrux. Bukan hal terpenting bahwa mereka tidak dapat menunjukkan kekuatannya. Begitu jiwa itu dilahap, mereka akan menjadi mayat berjalan yang hanya tahu cara membasmi. Ujian terus berlanjut, dan anggota keluarga Ye yang jumlahnya kurang dari 100 orang muncul satu persatu. Setelah melihat situasi yang dihadapi oleh mereka yang ada di depan mereka selama ujian, mentalitas mereka yang ada di belakang mereka berangsur-angsur rileks. Setelah mereka tidak lagi gugup, ada efek berkah tertentu. Setelah sekitar 1 batang dupa, hanya 1 orang yang terpilih. Tang Ao merasa tidak berdaya. Jika jumlah orang yang terpilih pada akhirnya tidak cukup, ia harus menggunakan metode lain untuk menambah jumlahnya. Saat ia memikirkannya, ia melihat seorang pemuda pemalu berjalan mendekat. Dia menatap Tang Ao dengan waspada, tampak sangat takut. Dibandingkan dengan anak-anak lain, pakaiannya jauh lebih buruk, dan dia sangat kurus, dengan penampilan kekurangan gizi. Dalam keluarga sebesar keluarga Ye, situasi seperti ini seharusnya tidak terjadi. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Tang Ao berkata kepada pemuda itu dengan senyum lembut di wajahnya, adik kecil, majulah sedikit, jangan takut. Tuan, bolehkah saya mencobanya? Pemuda itu mengangkat kepalanya, dengan harapan di matanya, dan bertanya pada Tang Ao. Tentu saja, siapapun yang merupakan anggota keluarga Ye dapat datang dan mencoba. Siapa namamu? Tang Ao tergerak hatinya dan bertanya dengan lembut. Aku menginginkan Ye Jianyi, ya, anggota keluarga Ye. Pemuda Ye Jianyi berkata dengan ekspresi malu-malu dan malu-malu di wajahnya, dan wajah kecilnya memerah. Baiklah, adik kecil Ye Jianyi, dengarkan aku. Jangan takut, pikirkan apa yang paling penting bagimu dan kuatkan imanmu. Lalu kemarilah dan ambil tongkat ini. Tahan selama 3 tarikan napas. Caranya sangat mudah. Tang Ao berkata kepada Ye Jianyi dengan nada membujuk. Dengan dorongan Tang Ao, Ye Jianyi akhirnya memberanikan diri dan melangkah maju 2 langkah. Tepat saat dia hendak meraih tongkat hitam itu, dia mendengar suara mengejek dari kejauhan. Oh, sampah ini benar-benar datang untuk mengikuti ujian. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Siapa yang mengizinkannya masuk? Bagaimana mungkin seorang pecundang yang telah berlatih selama lebih dari 10 tahun dan hanya mencapai tingkat kedua dari penempaan tubuh dapat lulus ujian? Benar sekali. Bahkan Ye Sunli pun gagal, tapi orang menyebalkan ini berani datang ke sini dan mempermalukan dirinya sendiri. Menurutku, dia seharusnya tidak ditinggalkan di keluarga Ye. Dengan tatapan dingin, Tang Ao menatap para pemuda yang sedang berbicara. Cahaya dingin melintas di matanya, tetapi dia tidak banyak bicara pada akhirnya. Hal-hal seperti itu ada di setiap keluarga. Dia berbalik dan menatap Ye Jianyi lagi, hanya untuk melihat bahwa dia diejek dan dipermalukan oleh orang-orang ini, tetapi dia tidak kehilangan kepercayaan diri karena karakternya yang pengecut. Sebaliknya, wajah kecilnya menunjukkan ekspresi yang sangat bertekad. Dengan wajah gembira, Tang Ao terus menyemangati Ye Jian, adik kecil, jangan pedulikan apa yang orang lain katakan. Teguhkanlah keyakinanmu sendiri, dan percayalah bahwa kamu bisa melakukannya. Selama kamu berhasil, aku akan membimbingmu secara pribadi dalam latihanmu. Bagaimana? Tuan, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Mendengar kata-kata Tang Ao, Ye Jianyi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan kegembiraan di matanya. Tentu saja benar, percayalah, kamu pasti bisa melakukannya. Tang Ao mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan dorongan Tang Ao, Ye Jianyi menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya erat-erat, berjalan ke depan tongkat hitam itu, mengulurkan tangan rampingnya, dan meraihnya. Pada saat itu, semburan dingin keluar dari Horcrux itu. Ketika anggota keluarga Ye memegang Horcrux sebelumnya, paling banyak ada jejak udara dingin yang keluar dari mereka. Jika Anda tidak merasakannya dengan saksama dari dekat, Anda bahkan tidak akan dapat mendeteksinya.
Bahkan beberapa orang yang bertahan lebih dari 3 napas hanya sedikit lebih kuat. Dan saat Ye Jian memegang Horcrux tersebut, Tang Ao bahkan merasakan getaran dahsyat yang dipancarkan oleh jiwa binatang buas yang tersisa. Saat keinginannya melanda dirinya, dia benar-benar merasa seperti hendak melepaskan diri dari ikatan tersebut. Dia segera mengaktifkan kekuatan Holy Light Rune untuk menekannya. Jiwa yang tersisa dari binatang buas itu begitu kuat sehingga bahkan makhluk di tingkat Roh Kudus akan dilahap jiwanya olehnya, apalagi Ye Jianyi, seorang remaja yang hanya berada di tingkat kedua body tempering. Ini bukan lagi masalah apakah pikiran seseorang cukup kuat atau tidak, tetapi melahap secara telanjang, jadi Tang Ao harus menekan kekuatannya. Mampu melakukan ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya, jadi Ye Jianyi tidak perlu melanjutkan pengujian. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil kembali Horcrux itu. Tang Ao berkata kepadanya sambil tersenyum, adik kecil, baiklah, kamu berhasil. Mulai hari ini, kamu adalah murid pertamaku. Tuan, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah saya benar-benar berhasil? Mendengar kata-kata Tang Ao, Ye Jian tertegun sejenak. Dia masih sedikit linglung. Dia menatap Tang Ao dengan ekspresi tidak percaya dan berkata dengan suara rendah. Tentu saja benar, kata Tang Ao sambil tersenyum. Ye Zuyi juga merasakan aura dan kekuatan berbeda yang meledak dari Horcrux tadi dan berjalan mendekat, jadi dia berkata, Tuan Ye, saya ingin menerima Ye Jianyi sebagai murid saya. Apakah itu mungkin? Tuan Tang, apakah Anda yakin? Ye Zhou tercengang saat mendengarnya. Meskipun Ye Jianyi juga anggota keluarga Ye, bakatnya terlalu buruk. Dalam hal seni bela diri, dia hampir tidak berguna. Sebagai perbandingan, salah satu generasi muda di sekitarnya 100 kali lebih baik darinya. Tentu saja aku yakin bahwa Ye Jianyi adalah orang yang aku cari. Kata Tang Ao dengan penuh keyakinan. Selain alasan mengapa jiwa sisa binatang buas di Horcrux itu bergetar, itu sebenarnya lebih karena situasinya saat ini. Situasi dalam keluarga itu sangat mirip dengan apa yang pernah dialaminya sebelumnya. Saat Tang Ao melihat Ye Jianyi, seakan-akan dia melihat dirinya di masa lalu, namun bedanya saat itu dia ingin menekan kekuatan aslinya dan membangun fondasi yang lebih kuat. Sedangkan Ye Jianyi di sisi lain, tidak memiliki cara untuk menempa tubuhnya karena dia tidak sesuai dengan aturan tempat yang tidak ada itu. Bagi keluarga Ye Jianyi mungkin adalah sampah yang tidak berguna, tetapi bagi Tang Ao, dia adalah harta yang sangat berharga. Kegagalan mengolah tubuh bukanlah masalah baginya. Di benua Zhenwu, berapa banyak orang yang akan mengabdikan diri untuk mengolah tubuh? Inti dari kultivasi adalah memahami hukum-hukum Dao yang agung dan memahami energi asli. Hanya dengan cara ini seseorang dapat membuat kemajuan yang cepat. Sebagai perbandingan, meskipun para kultivator fisik lebih kuat pada tahap awal, kesenjangan antara kedua belah pihak akan menjadi lebih kecil seiring berjalannya waktu hingga salah satu dari mereka benar-benar dilampaui. Karena Tuan sudah memutuskan, tentu saja tidak ada masalah. Meskipun Ye Zuyi berharap Tang Ao akan memilih murid lain, bahkan jika mereka bukan yang paling disukainya, siapapun di antara mereka akan lebih kuat dari Ye Jianyi. Tetapi ini adalah keputusan Tang Ao dan dia tidak dapat ikut campur dan mengubahnya. Terima kasih banyak. Tang Ao tentu tahu apa yang dipikirkan Ye Zuyi, tetapi dia tidak peduli. Selama dia bisa menerima Ye Jianyi, itu akan baik-baik saja. Dia berbalik dan tersenyum, adik kecil, kamu mendengar bahwa kepala keluarga Ye telah setuju. Apakah kamu bersedia menjadi muridku? Aku, mungkin karena kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, Ye Jianyi merasa sulit untuk mempercayainya sejenak. Dia bahkan mengatakan aku 2 kali tetapi tidak mengatakan bersedia. Melihat ini, Ye Zuyi menggelengkan kepalanya dalam hatinya dan kecurigaannya terhadap Tang Ao menjadi semakin kuat. Tidakkah kau ingin menjadi muridku? Tang Ao tahu bahwa ia harus membangkitkan keberanian Ye Jianyi terlebih dahulu, jadi ia sengaja berkata dengan wajah serius dan sedikit marah karena kau tidak mau, aku tidak akan memaksamu, kau boleh pergi. Tidak, aku tahu, Tuan. Terimalah salamku. Ye Jian terkejut saat melihat Tang Ao marah. Dia tidak tahu dari mana inspirasi itu berasal, tetapi dia berlutut di depan Tang Ao dan berkata dengan tegas. Tindakan ini bukanlah hal yang aneh. Haha, oke, mulai hari ini, aku akan menjadi gurumu. Kau harus ingat, namaku Tang Ao. Hanya ada satu aturan untuk menjadi muridku, yaitu kau tidak boleh melawan kata hatimu. Kau mengerti? Tang Ao tertawa dan berkata kepada Ye Jianyi. Murid, aku mengerti. Ye Jianyi menghela napas lega, dan sedikit keberanian serta inspirasi yang baru saja dimilikinya juga memudar, kembali normal. Apa Ye Jianyi, pecundang itu, benar-benar menjadi murid Master Tang?
Bagaimana ini mungkin? Bagaimana pecundang seperti itu layak menjadi murid Master Tang? Tidak, aku sama sekali tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ini semua salah pecundang ini, basmi dia. Bagaimana mungkin Tuan Tang menerima sampah seperti itu sebagai muridnya? Apakah dia buta? Atau dia telah ditipu? Dia pasti telah ditipu. Aku ingin mengungkap wajah palsu Ye Jianyi si sampah ini, orang pembawa sial, orang menyebalkan, beraninya kau datang ke sini orang pembawa sial. Ketika anggota keluarga Ye lainnya melihat bahwa Ye Jianyi benar-benar diterima sebagai murid oleh Tang Ao sendiri, kecemburuan muncul di wajah mereka, dan kemudian mereka menjadi ganas dan bahkan ganas. Mereka diam-diam berpikir, bagaimana mungkin sampah seperti itu pantas mendapatkan keberuntungan seperti itu. Seorang yang dipandang rendah oleh semua orang, terus-menerus diganggu dan selalu berada di bawah, tiba-tiba diapresiasi oleh orang penting, terbang ke atas dan berubah menjadi burung phoenix. Ini sangat sulit diterima. Mereka semua merasa bahwa posisi ini seharusnya menjadi milik mereka, tetapi dicuri oleh Ye Jianyi. Untuk mendapatkan kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya, yang harus dilakukannya hanyalah membasmi Ye Jianyi, sehingga sekelompok orang segera mengelilinginya, dengan ekspresi marah di wajah mereka, dan siap untuk mencabik-cabiknya. Wajah Tang Ao menjadi gelap dan dia berdiri di depan mereka. Pada saat ini, Ye Zhou seharusnya melangkah maju dan mengusir anak-anak keluarga Ye ini, tetapi dia memiliki ide yang sama di dalam hatinya dan tidak berdiri pada saat pertama. Tang Ao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Tuan, Anda baru saja bergabung dengan keluarga Ye dan tidak tahu situasinya. Ye Jianyi adalah orang yang tidak berguna. Anda telah ditipu olehnya. Benar sekali, Tuan. Anda harus percaya pada kami. Siapapun di antara kami ratusan atau ribuan kali lebih baik daripada orang menyebalkan ini. Mengapa memilihnya jika Anda membutuhkan murid? Saya juga bisa. Saya akan melayani Anda seperti sapi atau kuda di masa mendatang. Tidak akan ada kesalahan sama sekali. Semua pemuda keluarga Ye sangat marah. Mereka menatap Ye Jianyi dengan mata merah dan berbicara serempak. Beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menahan diri untuk maju 2 langkah. Jika Tang Ao tidak berdiri di depan mereka, mereka akan menerkamnya dan membasminya. Maksudmu, aku buta karena kalian begitu percaya diri? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Siapapun yang bisa mengalahkan Ye Jianyi akan diterima sebagai muridku. Melihat ekspresi wajah orang-orang ini, Tang Ao tiba-tiba berubah pikiran dan berkata, benarkah yang kau katakan mengenai sampah ini? Siapapun dari kita pasti bisa mengalahkannya tanpa melakukan satu gerakan pun. Haha, Tuan, Anda tidak tahu bahwa pecundang ini tidak berguna di keluarga Ye. Jangankan kita, bahkan jika kita menggantinya dengan guk-guk besar yang kuat, dia akan takut setengah mati. Bagaimana dia berani bersaing dengan kita? Setelah mendengar perkataan Tang Ao, anak-anak keluarga Ye tertawa semakin arogan. Berdasarkan pengalaman masa lalu mereka, Ye Jianyi, seorang sampah, bahkan tidak dapat bersaing dengan mereka. Bahkan jika dia berbicara sedikit lebih keras, dia akan takut sampai-sampai dia tidak dapat berdiri. Kita masih harus mencoba untuk mengetahui hasilnya. Tang Ao berkata dengan dingin, lalu menatap Ye Zhou dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda setuju? Karena itu ide Anda, Tuan Tang, tentu saja tidak ada alasan untuk tidak menyetujuinya. Mata Ye Zhou berbinar dan dia berkata dengan ekspresi ragu. Tang Ao tidak banyak bicara, dia berbalik dan berkata kepada Ye Jianyi, kamu sekarang adalah muridku. Aku tidak peduli seperti apa dirimu sebelumnya, tetapi mulai sekarang, tidak peduli situasi apa yang kamu hadapi, kamu tidak boleh mundur atau takut untuk bersaing dengan mereka. Tuan, aku tidak bisa mengalahkan mereka. Ye Jianyi merasa putus asa di dalam hatinya. Dia tentu tidak takut untuk bersaing dengan orang-orang ini, tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa dengan wilayah kekuasaan dan kekuatannya, mustahil baginya untuk menang. Yang membuatnya sedih adalah setelah begitu banyak kesulitan, seseorang mengenalinya, tetapi dia langsung kecewa. Dan di hadapan begitu banyak orang, dia bahkan mulai membenci dirinya sendiri dalam hatinya, sambil berpikir Ye Jianyi, mengapa kamu begitu sampah? Apa yang mereka katakan benar, kamu adalah sampah yang tidak berguna, beraninya kamu menjadi murid guru. Kau harus bertarung bahkan jika kau tidak bisa menang. Muridku tidak akan pernah mengakui kekalahan, bahkan jika itu berarti kematian. Kata Tang Ao kepada Ye Jianyi dengan ekspresi serius. Dengan gerakan santai, Horcrux berbentuk tongkat itu muncul lagi di tangannya, dan dia menyerahkannya langsung kepada Ye Jianyi, ambil ini dan lawan mereka. Jika kamu kalah, kembalilah dan aku akan mengajarimu dengan baik, lalu kita bisa bertarung lagi. Selama kamu bertahan hidup, kamu akan menang suatu hari nanti.
Tuan, baiklah, saya mengerti. Mata Ye Jianyi berkaca-kaca. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh kepada Tang Ao dan berkata dengan ekspresi tegas. Dia menarik napas dalam-dalam, meraih tongkat hitam, berjalan ke arah anak-anak keluarga Ye, dan berteriak keras, aku, Ye Jianyi, menerima tantanganmu. Siapapun yang ingin bertanding denganku, majulah. Dasar orang menyebalkan, kau cari mati saja, biar aku yang melakukannya. Murid yang bereaksi paling cepat sudah menyiapkan perlengkapannya saat Ye Jian keluar. Begitu suaranya jatuh, dia langsung melompat keluar. Saat orang-orang di sekitarnya melihatnya, mereka langsung menunjukkan ekspresi menghentakkan kaki dan menghentakkan dada. Tang Ao baru saja mengatakan bahwa siapapun yang mengalahkan Ye Jianyi dapat menjadi muridnya. Sekarang kamu selangkah lebih lambat, bukankah itu berarti kamu tidak memiliki kesempatan? Siapapun yang menyerang lebih dulu akan memakan dagingnya, sedangkan orang yang menyerang kemudian bahkan tidak akan minum supnya dan hanya bisa mencium aromanya dan iri pada orang lain. Orang ini menyerang sebelum orang lain dan langsung menarik banyak tatapan marah dan cemburu, yang secara langsung melebihi kebencian terhadap Ye Jianyi. Menurut mereka, Ye Jianyi selalu menjadi sampah yang pantas diinjak-injak, tetapi orang ini berbeda. Awalnya dia berdiri bersama semua orang, dan tiba-tiba, dia memiliki kesempatan untuk melompat dan terbang tinggi ke atas, menjadi seseorang yang harus dikagumi semua orang. Bagaimana mereka bisa tahan beberapa bahkan mulai berpikir dalam hati bahwa Lord Tang memiliki mata yang tajam dan pasti tidak akan salah. Ye Jianyi tiba-tiba akan meledak dan menghajar pria ini hingga babak belur, meninggalkannya tanpa gigi di tanah dan benar-benar kalah. Kemudian dia akan tiba-tiba muncul dan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Ye Jianyi, dasar guk-guk, beraninya kau berbohong kepada Tuan Tang, hari ini aku akan memberimu pelajaran dan membiarkanmu melihat kenyataan dengan jelas. Sampah seharusnya memiliki kesadaran akan sampah dan diinjak-injak oleh orang lain selamanya. Setelah mereka berdua naik ke panggung, orang ini mencibir dengan nada menghina. Ye Feng, aku tidak takut padamu. Datanglah jika kau mau. Mari kita bertarung dan lihat siapa yang kalah. Dengan dorongan dari Tang Ao, Ye Jian, yang memegang tongkat hitam Horcrux di tangannya, mengumpulkan kepercayaan diri dan keberaniannya. Dia tampak seperti orang yang berbeda, tanpa rasa pengecut. Dasar orang menyebalkan, kau cari mati. Ye Feng berteriak dingin, memegang parang di tangannya, matanya merah, kilatan darah dan aura pembasmi terpancar dari bilahnya, dia menebas ke arah Ye Jian. Dia telah mencapai level ke-7 dari penempaan tubuh, level kultivasinya 4 level lebih tinggi, dan gerakannya sangat kuat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Ye Jianyi berhadapan dengan seseorang. Meskipun dia memiliki keberanian dan keyakinan di dalam hatinya, dia masih sedikit kurang mampu untuk benar-benar bergerak. Ketika dia melihat pisau itu mengarah padanya, dia secara tidak sadar ingin menghindar. Dia mengangkat tangannya, dan tongkat hitam itu kebetulan berada di kepalanya. Terdengar suara klang yang tajam, dan Ye Jianyi secara tidak sengaja menghalangi pisau Ye Feng. Gas hitam pekat tiba-tiba muncul dari tongkat hitam itu, dan aura dingin dan menyeramkan tiba-tiba meledak, dan tampaknya ada binatang buas yang mengerikan yang meraung di dalamnya. Ah! Apa ini? Ye Feng tiba-tiba merasakan sisa jiwa binatang buas di tongkat hitam itu. Dia begitu takut hingga hatinya hancur. Dia berteriak dan segera terbang kembali ke sudut ring. Dia menatap Ye Jianyi dengan wajah pucat, dan hatinya dipenuhi rasa takut sesaat. Tang Ao yang berada di bawah ring menyaksikan pertandingan dengan tenang. Dengan Horcrux di tangannya, Ye Jianyi setidaknya tak terkalahkan di alam tempering tubuh. Alasan utama mengapa ia melakukannya tentu saja karena ia berharap dapat lebih meningkatkan karakter dan kemauannya serta sepenuhnya menyingkirkan sifat pengecut di dalam hatinya. Tentu saja, ini juga mencakup beberapa ide untuk memberi pelajaran kepada orang lain dan membangun otoritasnya. Bagaimanapun, Ye Jianyi telah menjadi muridnya dan akan memimpin seluruh keluarga Ye di masa depan. Jika dia tidak membangun prestisenya di awal, jalan di depan hanya akan lebih sulit, dan penantang akan terus berlanjut dalam aliran yang tak ada habisnya. Saudara Tang, apa maksudmu? Mengapa kamu berpikir untuk menerima seorang murid? Mantian berjalan ke sisi Tang Ao pada suatu saat dan berkata dengan nada tertekan. Dengan senyum tipis di wajahnya, Tang Ao terus melihat ke arena dan berkata kepada Mentian, saudara Men, apa pendapatmu tentang kota Pingyang? Mentian tertegun sejenak setelah mendengar ini, dan tanpa sadar berkata kota Pingyang tentu saja tidak buruk. Di alam barbar kita, kota sebesar itu lebih besar dari ibu kota suatu negara. Sayangnya, orang-orang di sini terlalu sampah dan tidak berguna. Tidak ada satupun ahli di sini. Dengan kita di sini,
tentu saja akan ada lebih banyak master. Tang Ao berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Ye Jianyi di atas ring telah mengambil inisiatif untuk menyerang Ye Feng. Jiwa sisa binatang buas di Horcrux tampaknya telah sepenuhnya meletus dengan kekuatan ganasnya, dan aura dingin melonjak. Kita tentu saja kita adalah tuan dari tuan, tetapi setelah kita mendapatkan barang-barangnya, tidak bisakah kita pergi begitu saja, kata Mantian dengan ekspresi bingung. Orang barbar, Tang Ao bermaksud menguasai kota Pingyang dan menjadikannya kota keduanya. Su Guangjing juga datang dan berkata dengan tegas, menatap Ye Jianyi di atas panggung, dan melanjutkan, tapi visimu dalam memilih orang tidak terlalu bagus. Saudara Su, apakah menurutmu Ye Jianyi juga tidak cukup baik? Tang Ao tetap tanpa ekspresi. Dia menoleh ke arah Su Guangjing sambil tersenyum, ada cahaya yang bersinar di matanya. Bukannya tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Tidak akan pernah ada kesempatan untuk berhasil. Kata-kata Su Guangjing langsung menjatuhkan hukuman mati padanya. Tang Ao mengalihkan pandangannya dan tersenyum percaya diri, pendapatku justru bertolak belakang dengan pendapatmu, Saudara Su. Aku rasa Ye Jianyi bisa melakukannya, tidak hanya sekarang, tetapi bahkan lebih di masa mendatang. Mengapa kita tidak bertaruh? Jika aku menang, Saudara Su harus membantuku. Baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Jika Ye Jianyi dapat memenangkan kompetisi seni bela diri pada bulan Maret, aku jamin bahwa keluarga Ye dan kota Pingyang akan tunduk padamu. Su Guangjing berkata dengan tegas, matanya penuh percaya diri. Bagaimana jika kamu kalah? Ikuti saja perintah kakak Su, kata Tang Ao sambil tersenyum tipis, dan terus melihat ke arena. Saat ini, Ye Jianyi, dengan bantuan kekuatan tongkat hitam Horcrux, telah sepenuhnya menguasai keadaan. Ye Feng hanya bisa pasrah menerima pukulan itu, berjuang untuk bertahan, dan hampir pingsan. Ketika para pengikut keluarga Ye di bawah ring melihat ini, masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi terkejut, takut, bahagia, dan gembira di wajah mereka. Untuk sesaat, seolah-olah jiwa mereka terbelah. Mereka tidak tahu suasana hati seperti apa yang seharusnya mereka rasakan. Singkatnya, mereka tercengang. Setelah semburan udara hitam, mata Ye Jian berubah dingin dan dia tiba-tiba berteriak, turun. Kemudian sosoknya melesat dan meledak dengan kekuatan mengerikan yang tak terlukiskan. Dia langsung tiba di depan Ye Feng dan memukulnya dengan keras dengan tongkat, dan angin kencang bertiup. Kekuatan dan tenaga yang meletus dalam sekejap telah sepenuhnya melampaui batas yang dapat ditahan oleh Ye Feng, yang berada di level ke-7 dari penempaan tubuh. Bahkan jika seseorang di level yang lebih tinggi datang, akan sulit baginya untuk menahannya. Terdengar suara bang yang teredam, dan sesosok tubuh terbang mundur seperti layang-layang dengan tali yang putus. Seluruh hadirin terkejut. Semua murid keluarga Ye, termasuk Ye Zuyi, menunjukkan ekspresi tidak percaya dan terkejut di wajah mereka ketika mereka melihat hasil seperti itu. Baru setelah suara bang terdengar dan Ye Feng jatuh di luar ring dan benar-benar pingsan, dia tiba-tiba tersadar. Aku buta. Sampah ini benar-benar mengalahkan Ye Feng, dia ahli dalam menempa tubuh dan salah satu yang terbaik di klan. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seonggok sampah bisa berdiri? Oh, itu tongkat hitam aneh di tangannya. Itu adalah harta rahasia Tuan Tang. Itu digunakan untuk pengujian sebelumnya. Para master di depan kita bahkan tidak bisa melawan Ye Sunli. Kekuatannya pasti mengerikan. Jika aku memiliki harta karun sebesar ini di tanganku, aku juga akan mampu mengeluarkan kekuatan yang jauh melampaui wilayah kekuasaanku sendiri. Tidak mengherankan, orang pembawa sial, bagaimana dia bisa melakukan itu? Tidak, aku harus pergi dan membasminya. Harta karun ini harus menjadi milikku, tanpa ketegangan. Para murid keluarga Ye di bawah panggung akhirnya tersadar saat ini, dan masing-masing dari mereka memiliki ekspresi yang lebih bersemangat dan serakah di wajah mereka. Ketika mereka melihat kekuatan dahsyat yang Ye Jianyi keluarkan dari lantai 2 saat ini, mereka secara alami merasa bahwa semuanya adalah pertunjukan kekuatan Horcrux, dan bahwa mereka pasti dapat mengendalikannya. Sejak zaman dahulu, uang telah menggerakkan hati orang-orang, apalagi harta rahasia yang begitu kuat. Jika itu ada di tangan Tang Ao, orang-orang ini tentu tidak akan berani memikirkannya. Namun sekarang dia mengambilnya dan mengembalikannya kepada Ye Jianyi, seperti memberikan sepotong daging berlemak kepada seekor anak guk-guk, dengan banyak serigala lapar yang menatapnya. Bahkan mata Ye Zuyi memiliki cahaya ilahi yang aneh yang mengalir di dalamnya. Dengan tingkat kultivasinya, dia secara alami dapat melihat lebih jelas daripada murid pada umumnya. Meskipun kekuatan jiwa yang tersisa dari binatang buas yang terkandung dalam Horcrux tidak terlalu mengancamnya, itu sudah sangat kuat. Terlebih lagi, ini adalah senjata ajaib. Di tangan orang yang berbeda,
kekuatan yang diberikannya tentu saja akan berbeda. Jika diberikan kepadanya, Ye Zui memiliki keyakinan untuk bertarung bahkan jika itu adalah seseorang di puncak Roh Kudus dan telah menyentuh ambang Kaisar Dewa setengah langkah. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu diberikan kepada orang yang tidak berguna begitu saja? Aku di sini, dasar orang menyebalkan, awas pedangku. Seorang anggota keluarga Ye tiba-tiba berteriak keras, melompat, dan langsung berlari ke panggung. Dia mengayunkan pedang, dan cahaya dingin muncul. Kecepatan pedang itu begitu cepat sehingga langsung tiba di depan Ye Jianyi. Jika pedang ini mengenai, ia akan langsung terbasmi tanpa ada ketegangan. Setelah pertarungan dengan Ye Feng, pikiran Ye Jianyi berubah drastis. Ada aura hitam muncul di matanya, dan terkadang tampak seperti hantu mengerikan dari binatang buas yang muncul. Dengan kilatan cahaya dingin, dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya. Seberkas cahaya hitam melesat keluar dari tongkat hitam itu dan melesat ke arah pria yang terbang di atasnya. Dengan suara bang yang tumpul, dia terlempar dan jatuh ke tanah. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia dikalahkan hanya dengan satu gerakan. Hiss! Suara orang-orang yang terengah-engah tiba-tiba terdengar di tempat latihan. Semua orang tahu bahwa tingkat kultivasi Ye Jianyi hanyalah tingkat kedua dari penempaan tubuh. Di seluruh keluarga Ye, dia benar-benar sampah terburuk. Dia bahkan lebih rendah dari anak berusia 6 atau 7 tahun. Orang yang baru saja terbang itu juga terkenal di kalangan generasi muda keluarga Ye. Dia adalah ahli sejati dari tingkat ke-9 dari penempaan tubuh, tetapi dia bahkan tidak bisa melakukan satu gerakan pun. Kekuatan senjata sihir tongkat hitam itu begitu mengerikan sehingga bertentangan dengan keinginan surga. Namun, kini tak seorang pun berani turun ke lapangan dengan mudah. Bahkan seorang ahli bodi tempering tingkat 9 pun tak mampu menahan satu gerakan pun. Mungkin, hanya seseorang yang setidaknya berada di atas tingkat ke-10 bodi tempering yang memiliki peluang menang. Dan para ahli seperti itu tentu saja langka. Sebuah nama muncul di benak semua orang pada saat yang sama Ye Xunli. Tuan Tang, Anda baru saja mengatakan bahwa selama seseorang dapat mengalahkan Ye Jianyi, dia dapat menggantikannya. Saya ingin tahu apakah saya dapat mencobanya seolah menanggapi panggilan hati setiap orang. Sebuah suara dingin terdengar, dan seorang pemuda tampan berjalan keluar dan memberi hormat kepada Tang Ao. Dia menyipitkan matanya sedikit. Ye Xunli sangat berbakat. Di usianya yang masih muda, dia sudah mencapai level ke-11 dalam penempaan tubuh. Di benua Zhenwu, ini setara dengan seorang jenius super yang telah mencapai alam dewa pada usia 15 atau 16 tahun. Tentu saja, Tang Ao telah memperhatikannya sebelumnya. Sayang sekali dia hanya bertahan 2,5 napas, dan hampir lulus ujian, yang membuat Tang Ao merasa sedikit menyesal. Pada saat ini, dia berdiri dengan ekspresi jijik dan meremehkan, dan berkata dengan hati yang tenggelam tentu, siapapun dari keluarga Ye dapat mencoba. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan, kata Ye Xunli, dan berjalan menuju ring. Setelah sampai di sana, dia membungkuk sedikit kepada Ye Jianyi dan berkata, Sepupu Jianyi, meskipun kita berdua adalah keturunan keluarga Ye, kita belum pernah memiliki kesempatan untuk bertanding satu sama lain di masa lalu. Hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mencobanya. Sepupu Xunli, baiklah, ayo. Melihat Ye Xunli naik ke atas panggung, jejak ketakutan muncul di mata Ye Jianyi, lalu napas dingin keluar dari tangannya. Jiwa sisa binatang buas di tongkat hitam itu menstabilkan jiwanya dan mentransmisikan kekuatan yang kuat. Hati-hati, Ye Xunli mengangkat alisnya dan berteriak pelan. Tiba-tiba, sebilah pedang seputih salju muncul di tangannya. Pedang itu melayang di depan Ye Jianyi seperti kilat dan menusuk jantungnya. Cahaya pedang itu tajam, dan ada niat pedang yang muncul di dalamnya. Ye Jian terkejut saat melihat ini. Dalam sekejap, napas dingin tiba-tiba keluar dari tongkat hitam di tangannya. Sebuah gas hitam muncul dan membungkus tubuhnya di dalamnya. Kemudian tubuhnya tampaknya dikendalikan oleh kekuatan yang tidak diketahui dan terbang mundur. Ekspresi dingin melintas di wajah Ye Xunli. Pedangnya meleset dan niat membasmi di hatinya semakin kuat. Melihat energi hitam yang melonjak keluar dari tongkat hitam itu, dia telah mencoba hal ini sebelumnya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengatasinya, dia tetap gagal pada akhirnya. Semakin hebat seorang jenius, semakin bangga dia. Sebagai salah satu generasi muda teratas dari keluarga Ye, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah dari orang yang tidak berguna yang dibenci semua orang. Bahkan jika ada kesempatan seperti itu pasti miliknya. Oleh karena itu, sejak dia memutuskan untuk naik ke panggung, dia sudah bertekad untuk membasmi Ye Jianyi.
Jika dia tidak mati, Ye Sunli tidak akan punya muka lagi di keluarga Ye. Jadi, dia menusukkan pedangnya tanpa ragu-ragu, hanya dengan gerakan pergelangan tangannya. Anak ini memiliki bakat yang bagus, meskipun karakternya agak terlalu buruk. Dia begitu mudah jatuh ke dalam ibel dalam dirinya sendiri dan masih harus berlatih ilmu pedang. Masa depannya tipis. Mustahil baginya untuk menembus penghalang menjadi orang suci kecuali dia mengubah jiwa dan kemauannya. Su Guangjing melihat ini dari bawah dan berkata dengan suara dingin. Jika pikirannya tidak seburuk itu, dengan wilayah kekuasaan dan bakatnya, bagaimana mungkin dia tidak bisa bertahan lebih dari 3 tarikan napas sebelumnya? Tang Ao tersenyum tipis. Dia selalu berpikir bahwa bakat adalah kunci untuk pelatihan seorang prajurit. Tanpa bakat yang kuat, tidak peduli seberapa keras seseorang berusaha, prestasinya tidak akan terlalu tinggi. Namun, setelah berkelana di alam suci, menyaksikan kekuatan kemauan, dan menyatu dengan sisa jiwa penguasa suci, pandangan Tang Ao telah berubah drastis. Sekarang dia tahu bahwa bagi seorang pejuang, keyakinan bahwa manusia dapat menaklukkan alam dan keinginan untuk menerobos semua kendala, dalam banyak kasus, lebih penting daripada pentingnya bakat. Di benua Zhenwu, ada banyak jenius dari generasi yang sama dengan Tang Ao, tetapi berapa banyak dari mereka yang dapat bertahan sampai akhir. Sebelum benua ini hancur, satu-satunya orang yang mampu berdiri di puncak adalah dia dan Gu Yun. Keduanya adalah orang-orang yang sangat bertekad. Meskipun mereka tidak memiliki bakat manusia super, mereka tetap dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi. Karena dibandingkan dengan orang biasa, mereka memiliki hati pejuang yang kuat yang tidak akan pernah mengakui kekalahan dan akan terus maju. Ini adalah sumber dari semua motivasi untuk berkultivasi. Ye Sunli tidak memiliki kesadaran seperti itu, jadi dia akan gagal pada akhirnya. Bahkan jika dia menekan mereka dengan kekuatan alamnya sekarang, dia tidak akan dapat mempertahankannya lama-lama. Melihat pedang Ye Sunli muncul lagi seperti lintah, hati Ye Jianyi dipenuhi dengan kepanikan. Gelombang udara dingin keluar dari tongkat hitam di tangannya, lalu dia memukulnya langsung, dan suara dang yang tajam terdengar. Keduanya langsung berpisah. Ye Sunli menatap Ye Jianyi dengan ekspresi acuh tak acuh dan menghina di wajahnya. Kakak Jianyi benar-benar memiliki senjata ajaib yang hebat. Dibandingkan dengan itu, pedang di tanganku seperti besi tua. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras untuk mengalahkanmu. Melihat ucapan Ye Sunli yang sama sekali tidak menyertakan dirinya, seolah semuanya disebabkan oleh kekuatan tongkat hitam, dan Ye Jianyi hanyalah seonggok sampah yang dikendalikan oleh senjata ajaib. Kobaran api kemarahan berkobar dalam hatinya, aura hitam berkobar di matanya, dan niat membasmi yang sangat mengagumkan. Su Guangjing, yang berdiri di antara hadirin, merasakan niat membasmi yang dingin terpancar dari Ye Jianzu, yang juga dipenuhi dengan aura pembasmi yang kuat. Dia berkata kepada Tang Ao dengan tatapan dingin di matanya, jika kamu tidak mengambil tindakan untuk menekan roh jahat di Horcrux, jiwanya akan sepenuhnya dilahap olehnya. Tidak apa-apa, aku percaya pada Ye Jianyi. Ini belum saat terakhir. Kita tunggu saja sampai dia selesai bertarung dengan Ye Sunli. Tang Ao tersenyum tipis, melambaikan tangannya dan berkata, tanpa ada kekhawatiran di wajahnya, seolah-olah dia sangat percaya padanya. Terserah padamu. Itu keputusanmu. Su Guangjing berkata dengan tenang, matanya terus menatap ke arah arena. Lalu aku mendengar Mantian tiba-tiba berkata, Saudara Tang, jika kamu menerima seorang murid, haruskah aku juga menerima seorang murid? Namun, meskipun keluarga Ye memiliki banyak orang, tidak ada satupun dari mereka yang berguna. Hal ini membuatku sangat khawatir. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mantian adalah pria yang tidak bisa diam saja. Sebelumnya, ia tahu bahwa tidak akan ada pertarungan dalam jangka pendek, jadi ia merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang, setelah ia akhirnya menemukan jalan keluar, ia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Beruang coklat juga datang. Mendengar apa yang dikatakannya, dia mencibir dan berkata dengan nada sarkastis, dasar orang barbar bau, dengan otakmu, kamu bahkan tidak bisa mengolah diri sendiri, dan kamu masih ingin menerima murid. Mengapa kamu ingin menyesatkan para siswa? Aku sarankan kamu untuk tidak menyia-nyiakan usahamu. Beruang bau, apa yang kau bicarakan? Kau meremehkanku, kan? Kalau kau punya nyali, ayo kita bertanding, kata Mantian dengan marah saat mendengarnya. Apa gunanya bersaing denganku setelah berkali-kali mengalahkan? Tidak ada ketegangan lagi. Aku masih lebih suka hal-hal yang lebih menantang dan menarik. Beruang coklat itu meliriknya dengan jijik dan berkata dengan acuh tak acuh, seolah berkata aku meremehkanmu. Hal ini benar-benar membuat Mantian marah. Ia melompat berdiri dan menunjuk hidung beruang coklat itu dan berkata, oke,
Beruang bau, bukankah kau bilang aku tidak bisa mengajar murid yang baik? Kalau begitu mari kita berkompetisi dalam hal ini. Kita masing-masing akan menemukan seseorang untuk dilatih. Bagaimana dengan kompetisi dalam 3 bulan? Kedengarannya menarik, tapi kamu sangat bodoh. Aku takut kamu akan menuduhku menindasmu. Jadi, aku akan memberimu kesempatan dan memilih kandidat di tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana beruang coklat itu berkata kepada Mantian dengan minat di matanya. Siapa yang memintamu mengalah? Aku khawatir kau, beruang bau, tidak berperi kemanusiaan, jadi aku harus mencari beruang di pegunungan untuk dilatih. Mantian juga bersikap sarkastis tanpa ada sopan santun. Dalam sekejap, mereka berdua kembali berdebat, dan tak satu pun dari mereka mau mundur selangkah. Pada saat ini, perhatian Tang Ao tertuju pada arena. Dia telah melihat keanehan Horcrux sebelumnya. Karena telah disegel dalam relik Holy Lord terlalu lama, Horcrux tersebut sangat haus akan pasokan energi. Begitu melihat jiwa yang hidup, Horcrux tersebut akan langsung melahapnya. Sebelumnya, para master dari dunia Jiushu tidak mampu menahan erosi dan berubah menjadi zombie, sepenuhnya dikendalikan olehnya. Namun, meskipun tingkat kultivasi Ye Jianyi hampir rendah, ia tidak dilahap oleh sisa jiwa binatang buas. Sebaliknya, ada tanda-tanda fusi sempurna. Ia berpikir dalam hati, apakah karena jiwa Ye Jianyi begitu istimewa sehingga cocok dengan sisa jiwa binatang buas, atau karena tingkat kultivasinya terlalu rendah sehingga ia tidak peduli jika yang terakhir, seharusnya tidak bisa menyatu dengan sempurna. Tampaknya untuk benar-benar melepaskan kekuatan Horcrux, aku perlu belajar lebih giat. Ye Jianyi di atas ring saat ini dikendalikan oleh Horcrux, dan kekuatannya yang ganas telah meledak sepenuhnya. Bayangan tongkat itu terus menghantam seperti angin, menimbulkan hembusan angin, dan menghantam Ye Xunli seperti badai. Kekuatan setiap pukulan sangat besar. Ye Xunli, yang tadinya berada di posisi yang sangat menguntungkan, tiba-tiba mengalami kemunduran. Dalam sekejap mata, dia hanya bisa membela diri dengan sekuat tenaga. Sepertinya dia tidak punya peluang sama sekali. Wajahnya menjadi sangat merah, dan matanya dipenuhi rasa malu dan marah. Ditekan oleh pemborosan seperti itu memberikan pukulan telak bagi harga dirinya. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah dan dia menunjukkan tanda-tanda menjadi gila. Setelah dipukul keras oleh Ye Jianyi dengan tongkat, dia akhirnya meledak sepenuhnya. Ah, dasar orang menyebalkan, aku akan membiarkanmu menjadi sombong. Teriaknya keras, dan aliran darah dan energi tiba-tiba melonjak dari tubuhnya. Cahaya merah yang ganas meledak, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk, langsung ke jantung Ye Jianyi, sama sekali mengabaikan tongkat hitam yang menghantam di depannya. Mata Ye Jianyi tertutupi oleh udara hitam, dengan aura menyeramkan dan aneh. Ketika dia melihat pedang Ye Xunli menusuknya, sedikit seringai jahat dan kejam muncul di sudut mulutnya. Dia memutar pergelangan tangannya dan tongkat hitam itu tiba-tiba menyilang di dadanya. Terdengar suara klang yang keras dan pedang panjang itu mengenai tongkat hitam itu. Kemudian Ye Jian mengangkat kakinya dan menendang Ye Xunli tepat di dada. Dengan ledakan kekuatan yang besar, dia menendangnya keluar dari ring. Dia menghantam tanah dengan suara bang, menimbulkan awan debu. Pada saat itu, Ye Xunli merasa seolah-olah dia dihantam keras oleh batu besar yang jatuh dari langit. Dadanya terasa berat dan rasa amis manis keluar dari tenggorokannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, menatap Ye Jianyi di atas ring dengan amarah dan kebencian. Ketika anggota keluarga Ye di sekitar ring melihat kejadian ini, mereka tercengang di tempat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang Ye Jianyi bisa mengalahkan Ye Xunli dengan mudah, dan menjatuhkannya dari ring hanya dengan satu pukulan. Pikiran semua orang tercengang saat ini. Apakah ini kekuatan Horcrux? Apakah jiwanya telah dilahap dan diubah menjadi cangkang? Su Guangjing mengamati dari bawah ring dan berkata sambil mengerutkan kening. Dengan alam Ye Jianyi, jelas tidak cukup untuk mengeluarkan kekuatan sekuat itu, jadi itu hanya bisa menjadi kekuatan Horcrux. Tang Ao tersenyum dan berkata, itu memang kekuatan Horcrux, tetapi tidak ditelan, tetapi digabungkan. Keinginan Ye Jianyi sendiri masih ada, dan menempati posisi dominan. Dengan kata lain, jiwa binatang buas yang tersisa telah mengenalinya sampai batas tertentu. Sebenarnya, Horcrux dan senjata spiritual itu sama saja. Jiwa sisa binatang buas setara dengan roh senjata, tetapi roh senjata ini lebih ganas dan memiliki kesadaran independen yang lebih kuat. Intinya, tidak banyak perbedaan. Selama dikenali, semua kekuatannya dapat dikerahkan sepenuhnya. Horcrux tersebut disempurnakan secara pribadi oleh Holy Lord, dan masing-masing merupakan harta karun langka di alam semesta. Selain itu,
Mereka berisi jiwa sisa abadi dari binatang buas yang kacau, membuat mereka semakin kuat. Sangat sulit untuk mendapatkan pengakuan mereka. Kemampuan Ye Jianyi untuk melakukan ini secara alami terkait dengan dirinya sendiri. Sejak awal, Tang Ao menyadari ketidaknormalan jiwa Ye Jianyi. Meskipun ia tampak tidak berbeda dari orang biasa di permukaan, ada kekuatan yang sangat kuat yang tersembunyi di intinya. Ada keinginan melahap yang samar-samar muncul di dalamnya, seperti lubang hitam besar. Pada saat itu, persepsi Tang Ao hanya sedikit menyadari sesuatu dengan bantuan jiwa binatang buas yang tersisa, dan dia tidak dapat memastikannya. Namun sekarang, di bawah bimbingan Ye Jianyi, tampaknya telah benar-benar meledak, dan perasaan itu menjadi sangat jelas. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menganggapnya sebagai iblis jahat. Namun, ini bukan masalah bagi Tang Ao. Apa yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang tidak dapat mewakili keinginannya sendiri. Bahkan jika Ye Jianyi memiliki keinginan untuk melahap yang tersembunyi di dalam jiwanya, selama dia dapat dibimbing dengan benar dan niat awalnya tetap tidak berubah, itu akan tetap berguna. Prestasinya di masa depan pasti akan hebat. Dengan mengingat hal ini, Tang Ao melambaikan tangannya, dan sedikit cahaya bintang terbang keluar dari telapak tangannya dan menuju ke arah Ye Jianyi. Setelah memasuki tubuhnya, cahaya itu menekan jiwa binatang buas yang gelisah itu, dan dia segera mendapatkan kembali kesadarannya. Apakah ada orang lain yang ingin menantang Ye Jianyi dengan senyum tipis di wajahnya? Mata Tang Ao tertuju pada anggota keluarga Ye. Kerumunan yang awalnya penuh percaya diri, kini mulai mundur. Mereka semua telah melihat kekuatan yang Ye Jianyi keluarkan saat itu. Ye Xunli dikalahkan dalam satu gerakan. Bahkan jika seseorang yang telah mencapai level ke-12 dari body tempering naik, akan sulit baginya untuk menang. Orang-orang lainnya yang naik tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Melihat tidak ada yang berbicara, Tang Ao tersenyum tipis, menoleh ke Ye Zhou dan berkata, Tuan Ye, karena tidak ada yang akan menantang Ye Jianyi, saya pikir masalah ini harus diselesaikan. Apakah Anda punya pendapat? Semuanya terserah Tuan Tang untuk memutuskan. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Ye Zui, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia membungkuk dan berkata, termasuk Ye Jianyi, masih ada 5 orang yang hilang. Biarkan kepala keluarga Ye yang memutuskan kelima orang ini. Tang Ao melirik anggota keluarga Ye yang tersisa. Dia sudah melihat penampilan mereka sebelumnya. Tidak perlu melanjutkan pengujian saat ini, jadi dia berkata langsung. Tuan Tang, apakah Anda yakin tidak akan memilih lagi mendengar ini? Ye Zui mengira Tang Ao marah karena reaksi anak-anak keluarga Ye sebelumnya, dan berkata dengan cemas Tuan, harap tenang. Para junior ini masih muda dan memiliki banyak tempat yang tidak sopan, tetapi mereka semua adalah orang baik. Sambil melambaikan tangannya, Tang Ao tersenyum dan berkata, Patriark telah salah paham. Saya tidak marah. Hanya saja ujian ini terutama didasarkan pada pikiran dan kemauan. Anda telah melihat hasil sebelumnya. Jika Anda tidak cukup bertekad, mustahil untuk lulus ujian, jadi saya tidak akan membuang-buang waktu lagi. Ada banyak anak muda yang luar biasa di antara keluarga Ye. Mereka mungkin tidak memenuhi persyaratan seleksi saya, tetapi itu tidak berarti mereka tidak kompeten. Biarkan mereka melanjutkan ujian. Jika mereka gagal, itu dapat merusak kepercayaan diri mereka. Keuntungannya tidak akan lebih besar daripada kerugiannya. Lebih baik menyerah sekarang. Tuan, jangan khawatir. Pelatihan akan berjalan seperti biasa. 3 bulan ke depan adalah masa yang paling kritis bagi mereka. Saya juga butuh halaman terpencil di mana orang luar tidak boleh mengganggu saya. Selain itu, mohon persiapkan beberapa hal sebagai cadangan. Saya akan memberikan daftarnya saat waktunya tiba. Ketika Ye Zhou mendengar ini, dia berubah pikiran dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, mari kita lakukan seperti yang Tuan Tang katakan. Keluarga Ye memiliki cukup banyak orang di halaman lain. Jadi, biarkan Ye Zuliu yang mengatur masalah ini. Bagaimana menurutmu? Baiklah, Tang Ao mengangguk sambil tersenyum. Seleksi telah berakhir dan pelatihan berikutnya adalah kuncinya. Saudara Tang, mari kita bicarakan ini. Bisakah Anda memberi saya salah satu orang yang Anda pilih setelah semua orang meninggalkan tempat pelatihan? Mantian menemukan kesempatan, menarik Tang Ao ke samping, dan berkata kepadanya dengan ekspresi misterius di wajahnya. Saudara Men, saya baru saja akan memberitahu Anda tentang hal ini. Sekarang setelah para kandidat telah diputuskan, hal-hal berikut ini akan membutuhkan kerja sama semua orang. Saya juga berpikir untuk meminta Anda untuk melihat apakah Anda masing-masing dapat mengajar salah satu dari mereka. Dengan bantuan ilusi dan pelatihan pikiran mereka,
3 bulan pasti akan sangat meningkatkan kekuatan mereka. Dengan senyum tipis di wajahnya, Tang Ao mengatakan ini kepada Mantian. Ini adalah rencana yang awalnya ada dalam pikirannya. Dia khawatir mereka tidak akan mau, dan sedang memikirkan cara untuk meyakinkan mereka. Bagaimanapun, menerima murid dan mengajar mereka bukanlah hal yang biasa, jadi wajar saja jika ada beberapa penghalang di hati mereka. Haha, Saudara Tang, kita berdua berpikiran sama. Baguslah. Setelah aku melatih murid-muridku, aku akan menghukum murid beruang coklat itu dengan keras. Mari kita lihat apakah dia berani bersikap sombong di hadapanku di masa depan. Mantian tertawa terbahak-bahak, jelas sangat senang. Setelah kembali ke kediamannya, Tang Ao menceritakan masalah itu kepada beruang coklat Su Guangjing, dan mereka tentu saja setuju. Sore harinya, Ye Zuliu membawa 5 orang ke villa tempat mereka tinggal. Ye Jianyi sekali lagi kembali ke penampilan aslinya yang pemalu dan mudah tersinggung. Ini adalah sifatnya, dan butuh waktu untuk mengubahnya sepenuhnya. Di bawah kepemimpinan Ye Zuliu, mereka meninggalkan keluarga Ye dan berhenti di depan sebuah rumah di sudut terpencil di pinggiran kota barat. Ada gang-gang dalam di kedua sisi dan tidak ada seorang pun yang berjalan di sekitarnya. Ye Zuliu menoleh ke Tang Ao dan berkata, Tuan Tang, ini adalah tempat tinggal sementara yang telah diatur oleh kepala keluarga untuk Anda. Meskipun terletak di daerah terpencil dan kondisinya tidak sebaik di rumah kepala keluarga, tidak akan ada yang mengganggu Anda. Anda dapat berlatih dan berlatih di sini dengan tenang. Bagus sekali. Tang Ao berkata dengan senyum tipis di wajahnya, mengangguk ke Ye Zuliu, bagi mereka, kondisinya tentu saja sekunder. Cukup terpencil dan tidak mudah diperhatikan adalah tempat yang paling penting, dan tempat ini memenuhi kondisi ini. Setelah memasuki pintu, Ye Zuliu secara singkat memperkenalkan situasi di sekitarnya dan melanjutkan, Tuan telah mengirim pelayan khusus ke sini, dan semuanya telah dibersihkan. Tuan Tang, jika Anda membutuhkan sesuatu yang lain, saya akan kembali dan menyiapkannya. Saya tidak akan pernah menunda rencana Anda. Tidak perlu. Barang-barang di sini sudah cukup lengkap. Silakan kembali dan sampaikan kepada kepala keluarga, Tuan Ye, bahwa Tang Ao mengucapkan terima kasih sebelumnya. Kata Tang Ao sambil tersenyum. Setelah sekian lama berada di negeri yang tidak ada, ini masih merupakan salah satu tempat terbaik yang pernah ditinggalinya. Melihat mereka tidak memiliki keperluan lain, Ye Zuliu pun berpamitan. Tang Ao akan menjalani pelatihan tertutup, jadi akan merepotkan baginya untuk tetap tinggal di sini. Setelah mereka pergi, Mantian menoleh ke beruang coklat dan berkata, Beruang Bau, apakah kita masih akan bertanding? Heh, dasar orang barbar Bau, kenapa aku tidak ikut taruhan yang pasti akan kumenangkan? Katakan padaku, apa yang ingin kau lakukan? Beruang coklat itu mencibir ketika mendengarnya. Sederhana saja, Beruang Bau. Kau dan aku masing-masing akan memilih salah satu dari makhluk kecil ini untuk mengajari kita metode rahasia. Setelah 3 bulan, bagaimana kalau membiarkan mereka bersaing satu sama lain? Mantian sudah memikirkannya dalam benaknya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak ragu. Dia menatap beruang coklat itu dengan provokatif. Aku tidak takut padamu. Aku sudah pernah berkata sebelumnya bahwa aku akan membantumu. Kau pilih orangnya dulu. Beruang coklat itu melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi sangat percaya diri di wajahnya. Meskipun orang ini adalah seekor beruang, dia dulunya mengikuti Holy Lord, jadi wajar saja jika dia tahu segala macam metode rahasia. Adapun Mantian, meskipun ia secara pribadi kuat, dalam hal menerima murid, ia mungkin tidak memiliki banyak hal untuk diajarkan. Latihannya sendiri didasarkan pada hati yang murni dan sumber daya yang cukup untuk melembutkan tubuhnya dengan cara yang paling sederhana. Selain itu, Mantian awalnya memiliki bakat yang sangat tinggi dalam kultivasi fisik, itulah sebabnya ia telah mencapai levelnya saat ini. Namun, jalur kultivasi seperti itu tidak mudah ditiru. Kualifikasi dan sumber daya sangat diperlukan. Sekarang di kota Pingyang, tidak peduli siapa yang ia pilih, kedua poin ini tidak tersedia. Jadi beruang coklat itu tentu saja yakin akan menang, tetapi Mantian memasang ekspresi puas di wajahnya, seolah-olah rencana jahatnya telah berhasil. Dia menatap beruang coklat itu dan berkata, Oke, Beruang Bau, kau sendiri yang mengatakannya. Siapapun yang mengingkari janjinya adalah pengecut dan sampah. Aku pilih orang ini. Melihat bahwa Mantian telah memilih orang itu dengan sangat tegas, mata beruang coklat itu berkedut tak dapat dijelaskan. Meskipun orang barbar ini keras kepala, dia jelas tidak bodoh. Dia sangat tegas, dia pasti sudah punya rencana sebelumnya. Namun karena dia sudah setuju, jelas mustahil baginya untuk mundur.
Dasar orang barbar bau, lebih baik kau berusaha lebih keras dan jangan kalah dariku lagi. Meskipun banyak pikiran berkelebat di benaknya, wajah beruang coklat itu tetap tanpa ekspresi. Setidaknya dia harus menunjukkan rasa percaya diri yang mutlak di wajahnya. Tang Ao berdiri di samping dan tersenyum tipis, lalu berkata, karena saudara Men dan saudara Siong telah memilih kandidat mereka, maka saudara Su, saya serahkan 2 orang sisanya kepada Anda. 1110